Bab 3801, Giliran Dingyan. Mereka lupa tentang Dingyan. Pikiran Duan Lingtian lebih dalam daripada Hou Qingning, oleh karena itu, dia tahu Hou Qingning salah. Penjaga Dingyan adalah naga penatua hitam, jadi bagaimana mereka bisa melupakannya? Karena Dingyan diizinkan untuk melewati tes kualifikasi dan ujian masuk dan secara langsung berpartisipasi dalam kontes besar naga laten melalui koneksinya, tidak mungkin bagi mereka untuk melupakannya. Hanya ada dua kemungkinan: 1, mereka tidak memanggilnya untuk membantunya menghemat energinya; 2, dia cukup kuat sehingga mereka mengaturnya untuk bertarung di ronde selanjutnya. Duan Lingtian tersenyum dan menatap Dingyan, yang menatap Hou Qingning dengan aneh. Kemudian, dia bertanya, "Dingyan, meskipun kamu hanya Raja Dewa yang belum sempurna sekarang, pemahamanmu tentang hukum api pasti sangat tinggi, kan?" Dingyan sedikit terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. "Kamu, bagaimana kamu tahu itu?" Selain Paman Sikong, sangat sedikit orang yang tahu tentang pemahamannya yang tinggi tentang hukum api. Lan Yusan adalah salah satu dari sedikit yang mengetahui rahasia masalah ini. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak mungkin mengetahui hal ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari Hou Qingning," kata Duan Lingtian sambil tertawa. Pada saat ini, jika Hou Qingning masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka dia benar-benar bodoh. Ketika dia sadar kembali, dia memelototi Dingyan dan berkata, "Dingyan, dasar brengsek. Seberapa dalam pemahaman Anda tentang hukum api? Namamu tidak muncul sama sekali hari ini. Ada kurang dari 100 orang yang namanya tidak muncul hari ini. Jangan bilang kekuatanmu termasuk di antara 100 peserta teratas." Petik 2. Hou Qingning bahkan tidak berani bermimpi tentang peringkat di 100 teratas dari kontes besar naga laten bahkan jika dia memiliki artefak surgawi yang menonjol sekarang. Meskipun dia telah memenangkan pertandingan keduanya sebelumnya, lawannya sangat kuat sehingga dia hanya memenangkan pertarungan dengan tipis. Dia masih ingat ekspresi cemburu dan enggan di wajah lawannya ketika lawannya melihat artefak surgawi yang menonjol. Dia sadar bahwa jika lawannya juga memiliki artefak suci yang menonjol, dia akan kalah dalam pertandingan. Hou Qingning berpikir dia benar-benar beruntung memiliki teman seperti Duan Lingtian. Pada saat itu, dia berpikir dalam hati bahwa jika lawannya cemburu, lawannya juga harus meminjam artefak surgawi yang menonjol dari temannya. Hidup itu tidak adil, setelah semua. Secara alami, Hou Qingning tidak mengungkapkan pikirannya. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh publik. Bagaimanapun, sangat sedikit peserta dari kontes besar naga laten yang memiliki artefak suci yang menonjol bahkan jika mereka dipinjam. Ini tidak mengejutkan karena artefak surgawi yang menonjol jarang terjadi. Bahkan di antara pasukan kelas atas, mereka dianggap langka, dan hanya pejabat tinggi yang memilikinya. "Ini tidak terlalu dalam sebelumnya, tapi saya membuat perbaikan besar baru-baru ini," kata Dingyan sambil tersenyum. "Berapa banyak kemajuan?" Hou Qingning bertanya dengan enggan. "Aku baru saja memahami beberapa fus profundities 3 kali lipat dari hukum api." Hou Qingning tercengang saat mendengar jawaban Dingyan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, tingkat pemahaman ini sebanding dengan keajaiban pasukan peringkat atas. Dia pikir bahkan pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang hanya sedikit lebih baik dari ini. Misalnya, tingkat pemahaman Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao, dua murid inti terkuat di Sekte Kabut Tersembunyi, sebanding dengan Dingyan. Selain itu, Dingyan juga memiliki Vena Berserkification, kekuatan garis keturunannya. Singkatnya, Dingyan tidak lebih lemah dari Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao, bahkan jika dia lebih lemah, itu tidak banyak. Bagaimana Anda memahami hukum api? Kemajuan Anda sangat cepat. Petik 2. Mata Hou Qingning tampak seperti akan keluar dari rongganya. Tebakan. Duan Lingtian tersenyum ketika dia melihat Dingyan dan berkata, pamannya pasti telah mengirimnya ke kamar hukum di Sekte Naga Terbang. Sebagai pasukan peringkat kaisar, urat batu surgawi mereka jauh lebih unggul daripada pasukan peringkat raja. Itu normal bahwa kamar hukum mereka dapat membantu untuk memahami 3 fus profundities. Petik 2. Duan Lingtian terus berkata menggoda, "Dingyan, sepertinya pamanmu bukan hanya penatua naga hitam biasa. Dingyan mampu memahami hukum api ke tingkat yang begitu mendalam di kamar hukum dalam waktu 30 tahun, ini berarti bahwa batu dewa yang dia gunakan kurang lebih sama dengan yang digunakan Duan Lingtian di klan Linghu. Bagaimana mungkin penatua naga hitam biasa mampu melakukan hal seperti itu?" Dingyan tersenyum kecut. "Duan Lingtian, kamu tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi kamu juga cukup pintar." "Kamu benar. Saya memahami hukum api di kamar hukum Sekte Naga Terbang." Setelah Dingyan berbicara, dia menghela nafas.
Justru karena inilah dia merasa berhutang budi pada pamannya. Dia takut akan sulit untuk membalas budi ini di masa depan kecuali kultivasinya jauh melampaui pamannya. Kamar Hukum Sekte Naga Terbang. Hou Qingning kehilangan kata-kata. Dia tidak terkejut bahwa Ding Yan dapat menggunakan kamar hukum Sekte Naga Terbang. Bagaimanapun, Wali Ding Yan adalah penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang. Namun, durasi Ding Yan tinggal di kamar hukum terlalu mengejutkan. Lagi pula, berapa lama seseorang bisa tinggal di kamar hukum Sekte Naga Terbang bergantung pada status pejabat tinggi Sekte Naga Terbang. Hou Qingning tahu dari sebelumnya bahwa Ding Yan memahami hukum api. Di masa lalu, pemahaman Ding Yan tidak sedalam pemahamannya. Namun, sekarang, pemahaman Ding Yan tentang hukum telah sepenuhnya melampaui pemahamannya. Akhirnya, Hou Qingning berkata dengan getir, tidak disangka aku berpikir untuk memintamu bertanding denganku. Sekarang sepertinya saya tidak akan cocok untuk Anda bahkan jika saya memiliki artefak surgawi yang menonjol dan Anda tidak memilikinya. Petik 2. Aku hanya beruntung memiliki paman yang kuat, kata Ding Yan dengan rendah hati sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, orang yang paling mengagumkan adalah Duan Lingtian. Dia berasal dari alam Devata dan tidak memiliki koneksi di sini. Namun, dia mencapai banyak hal sendiri. Saya merasa malu pada diri saya sendiri ketika saya membandingkan diri saya dengan dia. Suasana hati Hou Qingning membaik ketika dia mendengar kata-kata Ding Yan. Kemudian, dia berkata, Duan Lingtian adalah anak ajaib yang tiada taranya. Hanya orang bodoh yang akan membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian. Hou Qingning telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sehingga dia tahu seberapa kuat Duan Lingtian. Saat ketiganya mengobrol, kontes besar naga laten berakhir untuk hari itu juga. Saat ketiganya berjalan kembali ke kediaman mereka, Hou Qingning berkata dengan senyum pahit, Duan Lingtian, sepertinya bahkan dengan artefak surgawi terkemuka Anda, akan sulit bagi saya untuk memenangkan pertandingan saya berikutnya. Duan Lingtian mengangguk. Dia berkata dengan jujur, itu benar. Namun, bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan berikutnya, Anda tidak perlu khawatir diturunkan menjadi murid luar karena dengan kinerja Anda tidak akan berada di peringkat terbawah. Petik 2. Itu benar, Hou Qingning merasa jauh lebih baik setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Adapun Murong Yin Yue, dia berada di posisi yang sama dengan Ding Yan. Bagaimanapun, dia hanya sedikit lebih kuat dari Hou Qingning. Pada saat ini, Ding Yan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, aku mungkin harus bertarung besok. Seharusnya sama untukmu. Duan Lingtian mengangguk. Saya tahu. Saya baru saja menonton pertarungan beberapa hari terakhir, saya benar-benar ingin giliran saya datang. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan saya. Petik 2. Bersemangat untuk giliranmu. Bukankah maksudmu kau ingin menghajar seseorang? Hou Qingning bertanya dengan nada bercanda. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan lawan saya, siapapun itu. Bagaimanapun, lawan dipilih oleh para tetua dari Sekte Naga Terbang. Apakah Anda mempertanyakan kemampuan mereka untuk mencocokkan peserta? Hari berikutnya. Seperti yang diharapkan, bahkan dengan artefak surgawi mereka yang menonjol, Hou Qingning dan Murong Yin Yue kalah dalam pertandingan masing-masing. Lawan mereka adalah murid batin dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Ketika lawan Hou Qingning mengalahkannya, lawannya berkata dengan nada mengejek, jika bukan karena artefak surgawi terkemukamu, kamu mungkin bahkan tidak dapat memenangkan pertandingan pertamamu. Meskipun demikian, Hou Qingning tidak marah dengan kata-kata ini. Sebaliknya, dia berkata, jadi apa? Jika Anda tidak puas, mengapa Anda tidak mencoba dan meminjam artefak surgawi yang menonjol? Petik 2. Lawan Hou Qingning memerah karena marah setelah mendengar kata-kata ini. Apalagi, jangan lupakan perbedaan usia kita. Anda hampir 10.000 tahun, namun Anda hanya berkultivasi ke level ini. Di sisi lain, saya lebih muda dari 5.000 tahun. Saya benar-benar merasa malu atas nama Anda. Kata Hou Qingning. Kata-kata menusuk Hou Qingning memprovokasi lawannya ke titik di mana lawannya ingin bergegas dan memukulinya sebelum dia bisa menyerah. Sayangnya, dengan kehadiran para tetua Sekte Naga Terbang, lawannya harus menahan diri. Ketika Hou Qingning kembali ke posisinya, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, meskipun kamu kalah dalam pertarungan, kamu pasti memenangkan perang kata-kata. Yah, dia memintanya, kata Hou Qingning sambil memutar matanya. Kemudian, dia memasukkan artefak surgawi yang menonjol ke dalam cincin spasial sebelum dia melepaskan kepemilikannya dan menyerahkannya kembali kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Duan Lingtian.
Saya yakin Anda telah meminjam artefak surgawi yang menonjol ini dari orang lain juga. Saya berjanji akan memberi Anda artefak surgawi yang menonjol di masa depan. Hou Qingning berkata, dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beri aku artefak surgawi yang menonjol. Duan Lingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda harus menunggu saya untuk memberi Anda artefak surgawi yang menonjol sebagai gantinya. Pada saat Anda memberi saya artefak surgawi yang menonjol, saya pasti sudah menjadi Lord of Gods. Apakah Anda pikir saya akan kekurangan artefak surgawi yang menonjol pada waktu itu? Petik 2. Hou Qingning dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras kepala, "Yah, bahkan jika kamu sudah menjadi Lord of Gods pada waktu itu, apakah kamu benar-benar akan menolak artefak divin yang menonjol dengan jiwa artefak?" Pada saat yang sama, Ding Yan dan Murong Yin Yue tidak tahan lagi mendengarkan Hou Qingning. Ding Yan memutar matanya sementara Murong Yin Yue memasang ekspresi canggung di wajahnya. Adapun Duan Lingtian, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia berpikir dalam hati, artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Aku sudah punya satu. Pada saat ini, mata Ding Yan tiba-tiba menjadi cerah saat dia melihat ke depan. Dia berseru, "Sekarang giliranku." Tanpa sepatah kata pun, Ding Yan melintas dan muncul di ring pertempuran di mana namanya muncul. Bab 3802, Lawan Duan Lingtian. Lawan Ding Yan adalah Raja Dewa juga. Berbeda dengan tes kualifikasi di mana para peserta dibagi ke dalam kelompok umur, tidak ada perbedaan dalam kontes besar naga laten. Banyak peserta berusia hampir 10.000 tahun. Lawan Ding Yan adalah seorang jenius dari kekuatan peringkat raja. Dia berusia lebih dari 9.000 tahun, dan dia adalah raja para dewa perantara yang telah memahami 3 Fus Profunditis dan beberapa Fus Profunditis ganda. Tak perlu dikatakan, seperti semua penduduk asli alam dewa, dia juga memiliki kekuatan garis keturunan. Dia telah berjuang 2 pertandingan sebelumnya dan menang di kedua putaran. Pertandingannya dengan Ding Yan adalah pertandingan ketiganya. Raja Dewa yang belum sempurna. Meskipun Ding Yan tidak berpartisipasi dalam ujian kualifikasi dan ujian masuk, tidak ada yang akan tahu itu kecuali mereka memperhatikan dengan ama. Oleh karena itu, lawan Ding Yan tidak merasa aneh bahwa dia tidak terbiasa dengan Ding Yan. Meskipun Ding Yan adalah Raja Dewa yang belum sempurna, lawannya tidak meremehkannya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengamati pertandingan dengan hati-hati. Dia mungkin tidak ingat mereka yang bertarung selama ronde pertama, tetapi dia ingat para peserta dari ronde kedua. Dia yakin Ding Yan tidak bertarung sebelumnya. Singkatnya, ini adalah pertandingan pertama Ding Yan, dan seperti yang diketahui banyak orang, mereka yang kuat tidak dipanggil untuk bertarung selama ronde kedua. Untuk alasan ini, dia menghadapi Ding Yan dengan serius. Mirip dengan lawan Ding Yan, kerumunan juga telah mengetahui hal ini dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia adalah Raja Dewa yang belum sempurna, tapi ini hanya pertandingan pertamanya. Dia pasti sangat kuat. Saya tidak ingat pernah melihatnya selama tes kualifikasi. Beberapa peserta yang lebih jeli yakin bahwa mereka tidak melihat Ding Yan selama tes kualifikasi dan tidak tahu mengapa. Pada saat yang sama, Murong Sui Feng menatap Ding Yan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah lama tidak melihatnya, tapi dia telah banyak berubah. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini." Qian Yin, pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi, mendengar kata-kata Murong Sui Feng dan berbalik untuk melihat ke arah tatapan Murong Sui Feng. Ketika dia melihat Ding Yan, dia bertanya, sedikit terkejut, "Apakah kamu mengenalnya?" Karena para peserta bisa mengetahuinya, tentu saja Qian Yin juga tahu fakta bahwa ini adalah pertandingan pertama Ding Yan adalah bukti kekuatannya. Peserta yang lebih lemah semuanya diatur untuk bertarung lebih awal. Mereka yang kalah jarang bisa bertarung lagi kecuali performa mereka benar-benar luar biasa meski kalah. Secara umum, kontes besar naga laten cukup adil. Meskipun 10 tetua dari sekte naga terbang mengatur pertandingan, mereka meminta Lan Yusan mengawasi mereka. Untuk alasan ini, mereka secara alami tidak berani membuat kesalahan. Tidak hanya itu, mereka juga sangat teliti dalam menilai kekuatan para peserta. Dengan ini, para peserta tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri jika mereka kalah. Murong Sui Feng menghela nafas sebelum berkata, dia adalah murid bintang 10 di Akademi Kabut tersembunyi 10 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba keluar dan menghilang. Kami baru bertemu lagi di Flaming Dragon Arena beberapa hari yang lalu. Pada saat yang sama, di ring pertempuran. Lawan Ding Yan, Raja para Dewa Perantara, sudah bergerak. Dia tidak menahan sama sekali saat dia menyerang.
Dia meningkatkan energi surgawinya dengan hukum yang dia pahami sebelum memasukkannya ke dalam artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Di sisi lain, Ding Yan mengeluarkan tombak sepanjang 8 kaki dari cincin spasialnya. Energi surgawinya melonjak saat tubuhnya diliputi lampu merah. Pada saat ini, energi surgawinya terasa lebih seperti Raja Dewa Perantara daripada Raja Dewa yang belum sempurna. Setelah itu, api menyembur keluar dari ujung tombaknya, tampak seperti naga api saat terbang ke arah lawannya. Secara kebetulan, lawan Ding Yan memahami hukum air. Menurut alam, air memadamkan api. Namun, ini hanya terjadi jika kedua kekuatan itu sama. Jika nyala api cukup kuat, dan tidak ada banyak air, nyala api dapat dengan mudah menguapkan air. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekuatan. Di bawah pengawasan semua orang, Ding Yan dengan mudah menghancurkan serangan lawannya hanya dengan satu gerakan sebelum dia melukai lawannya dengan kecepatan kilat. Kekuatan Ding Yan mengejutkan orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Bagaimanapun, sebagai Raja Dewa yang belum sempurna, dia dengan mudah mengalahkan Raja Dewa Perantara. Dia memahami 2-3 fus profundities dari hukum api. Bagaimana Raja Dewa yang belum sempurna bisa begitu kuat? Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu lebar. Apakah para tetua dari Sekte Naga Terbang salah menilai kekuatannya? Mungkin, dia menyembunyikan kekuatannya sehingga mereka tidak menyadari kekuatannya. Penampilan Ding Yan secara alami menarik perhatian semua orang. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, luar biasa. Sebaliknya, Hou Qingning dan Murong Yin Yue belum pulih dari keterkejutan mereka. Meskipun mereka tahu Ding Yan kuat, masih mengejutkan melihat Ding Yan mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Pada saat ini, kerumunan terus berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melihat Ding Yan. Lihat, itu adalah artefak surgawi yang menonjol. Sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Banyak orang dapat mengatakan bahwa tombak sepanjang 8 kaki di tangan Ding Yan adalah artefak surgawi yang menonjol. Lagi pula, tanpa artefak surgawi yang menonjol, Ding Yan akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mengalahkan lawannya. Pada saat yang sama, 10 tetua dari Sekte Naga Terbang juga terkejut. Keponakan tetua Sikong yang terhormat begitu kuat. Sepertinya kita meremehkan dia. Jika kami tahu dia sekuat ini, kami akan mendorong pertandingannya lebih jauh ke belakang dan mencocokkannya dengan lawan yang layak. Sungguh gila Raja Dewa yang belum sempurna memiliki kekuatan seperti itu. Kudengar dia bahkan belum berusia 3000 tahun, kan? Benar-benar tidak banyak orang di sekte yang berbakat seperti dia. Petik 2. Saya mendengar bahwa dia telah tinggal di kamar hukum sekte kami untuk waktu yang lama. Meski begitu, jika dia tidak berbakat sejak awal, dia tidak akan bisa memahami hukum api sejauh ini. Sekte ini memperlakukan Penatua Sikong dengan sangat baik. Waktu yang dihabiskan Ding Yan di kamar hukum lebih dari waktu yang kita semua habiskan di kamar hukum. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Jika pemimpin sekte mendengar ini, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Dia sangat menghormati Penatua Sikong yang terhormat. Dikatakan bahwa mereka terkait satu sama lain. Petik 2. Saat 10 tetua berkomunikasi melalui transmisi suara, tatapan mereka rumit saat mereka melihat Ding Yan. Sementara itu, Lan Yusan bertanya, dia Ding Yan. Dia adalah orang yang direkomendasikan Penatua Sikong untuk menjadi murid batiniah tanpa mengikuti ujian masuk. Suara Lan Yusan sangat rendah sehingga hanya 2 orang di belakangnya yang mendengarnya. Ya, Dongfang Yan segera menjawab. Dia memiliki potensi besar, Lan Yusan mengangguk, seperti yang diharapkan dari keturunan dewa-dewa. Berdasarkan kata-kata ini, jelas bahwa Lan Yusan tahu bahwa ayah Ding Yan adalah dewa para dewa. Setelah kemenangan Ding Yan kembali, Murong Yin Yue mengucapkan selamat kepadanya sementara Hou Qingning menatapnya dengan sedih. Hou Qingning tidak menyangka bahwa Ding Yan, yang dulunya lebih lemah darinya, telah jauh melampaui dirinya. Matanya bersinar dengan tekad saat dia berpikir, saya harus bekerja lebih keras. Jika tidak, kesenjangan kita hanya akan terus melebar. Karena Duan Lingtian adalah anak ajaib yang tiada taranya, tidak ada gunanya membandingkan diriku dengannya. Namun, saya masih memiliki kesempatan untuk mengejar Ding Yan. Selama saya bekerja keras dan naik pangkat di Sekte Naga Terbang, saya akan dapat memperoleh sumber daya yang lebih baik untuk membantu saya mengejar ketinggalan dengan Ding Yan. Duan Lingtian berkata, Ding Yan, sepertinya bahkan para tetua dari Sekte Naga Terbang meremehkan kekuatanmu. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum Anda bisa bertarung lagi. Petik 2. Ding Yan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak meremehkan kekuatan saya. Mereka sama sekali tidak menyadari kekuatanku.
Mereka hanya mengatur agar saya bertarung sekarang sebagai tanda hormat kepada Paman Sikong. Pokoknya cukup tentang saya. Dengan kekuatan Anda, saya pikir Anda hanya akan bisa bertarung besok. Petik 2. Sebelum Duan Lingtian sempat menjawab, Hou Qingning berteriak, Du Qianjun dari 10.000 Sekte Iblis akan bertarung. Duan Lingtian secara naluriah berbalik untuk melihat dan melihat Du Qianjun, yang belum bertarung sebelumnya, terbang ke salah satu arena pertempuran. Du Qianjun memiliki terobosan baru-baru ini dan menjadi Raja Dewa Perantara. Pemahamannya tentang hukum juga tidak buruk. Dengan ini, kekuatannya secara alami tidak buruk. Untuk alasan ini, dia belum diatur untuk bertarung sampai sekarang. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Wu Feng. Ketika Duan Lingtian melihat Du Qianjun lagi, dia tidak bisa tidak memikirkan Wu Feng yang membawanya ke tempat suci yang ditinggalkan oleh Qin Wu, seorang kaisar dewa. Kembali ke ring pertempuran. Du Qianjun tidak lemah, tetapi lawannya juga adalah murid dari sekte bangsawan yang bertarung untuk pertama kalinya dalam kontes besar naga laten. Setelah bertukar sekitar 100 gerakan, Du Qian dikalahkan oleh lawannya. Ekspresi Du Qianjun masam setelah dia kalah dalam pertandingan pertamanya. Lagi pula, dia bisa mendengar bisikan di sekitarnya. Beberapa orang berbicara dengan suara pelan tentang bagaimana dia tidak sebanding dengan kakak tertuanya, Du Pojun, dan bagaimana orang tuanya telah melahirkan seorang jenius dan sampah. Du Qianjun memelototi orang-orang itu dengan marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada saat seperti itu. Selain itu, orang-orang yang bergosip tentang dia juga memiliki latar belakang yang kuat. Dia hanya bisa marah karena orang-orang itu terus bergosip tentang dia meskipun tahu dia bisa mendengar mereka. Hari berikutnya, Ding Yan bertarung lagi dan mengalahkan lawannya dalam waktu kurang dari 30 gerakan. 10.000 Du Pojun dari Sekte Iblis dan Hua Tiandu dari Sekte Oriental Timur juga telah bertarung dalam pertandingan pertama mereka. Tentu saja, keduanya memenangkan pertandingan masing-masing. Akhirnya, nama Duan Lingtian muncul di atas salah satu arena pertempuran. Lawan Duan Lingtian adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah biru muda. Dia memiliki tubuh sedang dan penampilan yang halus. Wajahnya tampak polos, membuatnya tampak agak tidak berbahaya. Namun, identitasnya sama sekali tidak berbahaya. Dia adalah Fang Wenxiao, salah satu keajaiban terkuat di klan Fang. Dia juga keponakan dari pemimpin klan-klan Fang. Meskipun dia tidak setenar Hua Tiandu, dia juga terkenal. Penatua Duan yang terhormat, saya telah mendengar hal-hal hebat tentang Anda. Bab 3803, Ancaman. Ini bukan pertandingan pertama Fang Wenxiao. Sebelum ini, dia telah mengalahkan lawannya dengan 3 gerakan. Dia adalah Raja Dewa yang maju, dan dia memahami hukum logam. Sampai batas tertentu, kekuatannya juga telah diremehkan oleh para tetua dari Sekte Naga Terbang. Tuan Muda Fang, saya juga telah mendengar banyak tentang Anda, kata Duan Lingtian dengan sopan sambil mengangguk. Meskipun dia ingin menyelesaikan pertarungan sesegera mungkin, karena pihak lain agak sopan, dia hanya bisa membalas kesopanan. Begitu kata-kata Duan Lingtian jatuh, energi surgawi Fang Wenxiao melonjak sekaligus. Jelas, dia sudah memobilisasi energi surgawinya sebelumnya. Sebuah cahaya menyilaukan menyelimuti tubuhnya segera. Setelah itu, sedikit cahaya merah darah muncul juga, menunjukkan dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Astaga! Sinar pedang emas yang menyilaukan terbang ke arah Duan Lingtian, meninggalkan riak di belakangnya. Tindakan Fang Wenxiao cepat dan tegas, yang mengejutkan semua orang. Sebagian besar penonton bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Ketika mereka sadar kembali, mereka secara alami dapat memberitahu Fang Wenxiao ingin membuat Duan Lingtian lengah. Sepertinya Fang Wenxiao cukup waspada terhadap Duan Lingtian. Dia mencoba mengalihkan perhatian Duan Lingtian sebelum dia tiba-tiba menyerang. Kekuatan serangannya sekarang juga jauh lebih kuat daripada serangannya selama pertandingan sebelumnya. Dia akan habis-habisan. Lawannya hanyalah Raja Dewa Perantara. Tidak perlu baginya untuk keluar semua kan? Petik 2. Bahkan Du Pojun, murid inti dari 10.000 Sekte Iblis, berkata bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian. Fang Wenxiao sepertinya lebih lemah dari Du Pojun. Apakah menurutmu Fang Wenxiao tidak harus habis-habisan? Bahkan jika dia lebih lemah dari Du Pojun, itu tidak banyak. Meski begitu, jika Du Pojun tidak yakin dia bisa mengalahkan Duan Lingtian, bagaimana Fang Wenxiao bisa yakin dia bisa mengalahkan Duan Lingtian? Wajar jika Fang Wenxiao berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Dia cukup pintar dengan menggunakan metode ini untuk menyerang Duan Lingtian.
Mayoritas penonton menganggap Fang Wenxiao agak pintar dan tahu bagaimana harus bertindak sesuai situasi. Namun, ada minoritas yang menganggapnya tercela. Fang Wenxiao tidak meluncurkan serangan mendadak sebelumnya. Dia mengubah gayanya sepenuhnya. Duan Lingtian terlalu kuat. Wajar jika Fang Wenxiao akan mengubah strateginya. Jika aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Betul sekali. Sementara itu, ekspresi Ding Yan, Hou Qingning, dan Murong Yin Yue berubah suram ketika mereka melihat serangan mendadak Fang Wenxiao. Hou Qingning tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, betapa tercela dan tak tahu malu. Sebaliknya, tiga tetua tertinggi dari klan Linghu tetap tenang. Linghu Huan memandang Fang Wenxiao dengan mencibir ketika dia berkata, dia pikir dia bisa menangkap Duan Lingtian lengah. Teruslah bermimpi. Linghu Huan tidak khawatir tentang Duan Lingtian sama sekali bahkan jika Duan Lingtian benar-benar lengah. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Duan Lingtian memiliki 99 vena surgawi. Dengan 99 vena surgawi, Duan Lingtian dapat melepaskan energi surgawinya hanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal ini. Selain itu, dia tahu Duan Lingtian sangat berhati-hati, dan tidak mudah untuk membuat Duan Lingtian lengah. Bagaimana mungkin seseorang yang telah merencanakan pembunuhan murid-murid tetua tertinggi Feng dan Lei dengan begitu cermat dapat dengan mudah ditipu? Di ring pertempuran. Mencoba membuatku lengah. Duan Lingtian menyeringai. Ekspresinya tetap tidak berubah saat menghadapi serangan secepat kilat Fang Wenxiao. Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan artefak surgawi terkemuka yang dia pinjamkan ke Hou Qingning sebelumnya muncul. Ini juga artefak surgawi terkemuka yang dipinjamkan Linghu Huan kepadanya. Karena kamu berani melancarkan serangan diam-diam padaku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan pemikiran ini dalam pikiran energi surgawi Duan Lingtian meledak mengaduk badai spasial. Setelah energi spasial melonjak ke pedang, pedang itu melesat keluar. Astaga, pedang surgawi terkemuka yang dipenuhi dengan energi spasial jauh lebih kuat daripada serangan Fang Wenxiao. Bagaimanapun, itu berisi pedang Dao yang belum sempurna. Duan Lingtian juga memanifestasikan doppelganger hukum ruang angkasanya yang meningkatkan beberapa fus profundities 3 kali lipat yang telah dia luncurkan. Namun, dia membiarkan doppelganger itu tetap berada di tubuhnya. Doppelganger hukum ruang angkasa bisa bersembunyi dan meninggalkan tubuh inangnya dengan bebas. Ini berarti ia dapat secara mandiri menyerang lawan dan juga meningkatkan kekuatan inangnya ketika berada di tubuh inangnya. Dibandingkan dengan dorongan yang diberikannya pada inangnya ketika berada di tubuh inangnya, itu lebih kuat jika meninggalkan tubuh inangnya untuk menyerang. Meskipun doppelganger Duan Lingtian ada di tubuhnya, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan serangan Fang Wenxiao. Bang! Di bawah pengawasan semua orang, serangan Duan Lingtian dan Fang Wenxiao bertabrakan dengan ledakan yang menggelegar. Gempa susulan berdesir ke sekitarnya sebelum mereka dihentikan oleh formasi di ring pertempuran. Dengan ini, para penonton sama sekali tidak terpengaruh. Energi spasial abu-abu dan cahaya keemasan menyilaukan berada di jalan buntu hanya sesaat sebelum energi spasial abu-abu melahap energi emas. Kemudian, energi spasial abu-abu terus terbang menuju Fang Wenxiao. Meskipun energi spasial abu-abu telah sedikit melemah setelah berurusan dengan energi emas, Fang Wenxiao masih terluka karenanya. Dia batuk dan memuntahkan darah terus-menerus. Dia dikirim terbang, dan ketika dia menabrak penghalang cincin pertempuran, dia meluncur ke bawah dengan lemas. Dia jelas pingsan. Jika bukan karena penghalang yang menopang tubuhnya, dia akan jatuh ke tanah sepenuhnya. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Siaur, ekspresi seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berubah drastis. Dia segera terbang menuju ring pertempuran untuk memeriksa Fang Wenxiao. Namun, pria parubaya itu baru setengah jalan menuju ring pertempuran ketika sebuah cemoohan terdengar di udara dan seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Orang itu menyerangnya dengan telapak tangannya. Bang! Pria parubaya dengan pakaian tradisional Tiongkok dikirim terbang dengan ledakan keras. Dia terbang sekitar beberapa ratus meter ke belakang sebelum dia jatuh ke tanah. Dia tergeletak di tanah saat darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia terluka parah. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang menyerangnya, dia tidak hanya takut kehilangan kesabaran, tetapi dia bahkan meminta maaf sebesar-besarnya. Penatua Dongfang, tolong maafkan aku. Aku bertindak gegabah karena khawatir. Meskipun pria parubaya itu adalah pemimpin klan dari klan Fang hanyalah kekuatan tingkat penguasa seperti klan Linghu dan klan Murong. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan sekte naga terbang peringkat kaisar?
Bahkan tetua tertinggi dari klan Fang mungkin bukan tandingan Dongfang Yannian yang merupakan penatua naga putih, apalagi seseorang seperti dia yang hanya dewa-dewa yang belum sempurna. Dongfang Yannian memandang pria parubaya dengan pakaian tradisional Tiongkok dan berkata dengan dingin, "Jika kamu bertindak gegabah lagi, aku tidak akan menyelamatkan hidupmu." Pria parubaya itu sama sekali tidak meragukan kata-kata Dongfang Yannian. Dia terus meminta maaf. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur selama kontes besar naga laten. Pemimpin klan dari klan Fang mungkin tidak bermaksud untuk menyerang Duan Lingtian, tetapi sebagai penatua naga putih yang bertanggung jawab, bagaimana Dongfang Yan dapat mengambil risiko dan membiarkannya bergegas. Bahkan jika Dongfang Yan tidak bergerak, penatua naga putih lainnya di sebelahnya akan bergerak. Jika tidak ada dari mereka yang bergerak, bahkan Lan Yusan, penatua naga hitam, akan bergerak. Jika Lan Yusan yang bergerak, pemimpin klan dari klan Fang akan mati. Ketika pemimpin klan dari klan Fang melihat ekspresi dingin di wajah Lan Yusan, dia buru-buru meminta maaf kepada Lan Yusan juga. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Hanya ketika Lan Yusan membuang muka, dia berani menghela nafas lega. Meskipun klan Fang memiliki anggota di Sekte Naga Terbang, bagaimanapun juga anggota peringkat tertinggi mereka hanyalah penatua naga putih. Jika dia dibunuh oleh penatua naga hitam, tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya. Karena interupsi dramatis ini, perhatian penonton tidak tertuju pada kemenangan mengejutkan Duan Lingtian. Hanya ketika debu telah mereda, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke pemuda berpakaian ungu yang elegan. Duan Lingtian benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Apakah dia benar-benar hanya Raja Dewa Perantara? Perbedaan kekuatan mereka terlalu lebar. Bagaimana Raja Dewa tingkat menengah bisa mengalahkan Raja Dewa tingkat lanjut hanya dengan satu pukulan? Kinerja Duan Lingtian bahkan lebih mengejutkan daripada Ding Yan. Selain itu, Ding Yan telah menggunakan artefak surgawi yang menonjol, dan lawan Ding Yan tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol. Namun, baik Duan Lingtian dan Fang Wenxiao telah menggunakan artefak surgawi yang menonjol. Petik 2. Meskipun kinerja Duan Lingtian selama tes kualifikasi luar biasa, semua orang masih terkejut dengan kekuatan ini sekarang. Lagi pula, yang dia hadapi saat itu hanyalah sekelompok jenius muda di bawah usia 5.000 tahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Fang Wenxiao yang merupakan Raja Dewa tingkat lanjut dari kekuatan tingkat penguasa? Selain itu, Fang Wenxiao berusia lebih dari 8.000 tahun. Pada saat ini, Hou Qingning memandang Duan Lingtian dengan iri dan kepahitan di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menjadi pusat perhatian lagi. Di sisi lain, Ding Yan menatap Duan Lingtian dengan saksama, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Dia tahu Duan Lingtian kuat, tetapi dia tidak tahu sejauh ini. Sementara itu, Du Qianjun memasang ekspresi cemberut di wajahnya saat dia bergumam, "Sialan. Jika dia tidak merampas kesempatanku di Divine Sanctuary, aku akan sekuat dia sekarang." Kekalahan Du Qianjun sebelumnya berarti dia tidak akan mendapat peringkat di 100 besar. Hanya mereka yang berada di peringkat 100 teratas yang akan diberi hadiah. Du Pojun, yang berdiri di sebelah Du Qianjun, tampak serius. Sama seperti Du Pojun, Hua Tiandu dan banyak ekspresi peserta yang menjanjikan terlihat serius dan masam ketika mereka menemukan betapa besar rintangan sosok ungu itu bagi mereka di Latin Dragon Grand Contest. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Duan Lingtian, membuatnya sedikit menggigil. "Duan Lingtian, jika kamu berani masuk dalam 10 besar kontes besar naga laten, Ling Hu Renjie pasti akan mati." Ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah setelah mendengar ancaman ini. Bab 3804, siapa itu? Transmisi suara yang tiba-tiba menyebabkan hati Duan Lingtian langsung tenggelam. Siapa yang berani mengancamnya dengan nyawa Ling Hu Renjie? Siapa ini? Duan Lingtian melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan sumber transmisi suara. Sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu adalah transmisi suara, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menentukan arah pihak lain. Setelah itu, transmisi suara lain terdengar di telinganya. "Berhenti melihat. Aku bisa melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatku." Karena Duan Lingtian tidak mengenal pengirim transmisi suara, tidak ada cara baginya untuk membalas transmisi suara. Akibatnya, ekspresinya langsung memburuk. "Siapa ini? Apakah dia serius atau hanya menggertak? Mereka mengharapkan saya untuk menyerah peringkat di 10 besar hanya karena transmisi suara."
Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengirim transmisi suara ke Dongfang Yannian untuk memberitahu Dongfang Yannian tentang apa yang telah terjadi. Ekspresi Dongfang Yannian segera berubah begitu dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Meskipun kontes besar naga laten bukanlah acara besar di Sekte Naga Terbang, itu penting bagi sekte tersebut. Selain itu, mengancam murid baru adalah tantangan langsung bagi Sekte Naga Terbang. Setelah mengkonfirmasi detailnya lagi dengan Duan Lingtian, Dongfang Yannian tidak ragu-ragu dan segera memberitahu Lan Yusan, penatua hitam dari Sekte Naga Terbang, tentang masalah ini. Setelah Lan Yusan, yang bertanggung jawab atas kontes besar naga laten, mendengar transmisi suara Dongfang Yannian, ekspresinya menjadi gelap. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dan bertanya, "Duan Lingtian, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda." Elder Lan, jika Anda tidak percaya padaku, aku bersedia bersumpah pada sumpah darah hati iblis, jawab Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian tidak bersumpah pada sumpah darah hati iblis dengan keras dan melakukannya dalam hati, itu akan tetap berlaku. Bagaimanapun, alam para dewa adalah dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu wajar bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi akan mengetahui rahasia segala sesuatu di dunia kecil mereka. Seseorang bisa bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk apapun. Selama seseorang jujur, tidak akan terjadi apa-apa. Hanya bencana yang menunggu mereka yang melanggar sumpah. Dengan kata-kata ini, Lan Yusan tidak lagi meragukan Duan Lingtian. Kesadaran surgawinya segera menyapu ke sekitarnya. Karena pihak lain dapat mengirim transmisi suara tanpa ditemukan oleh Duan Lingtian, ini berarti bahwa basis kultivasi pihak lain lebih tinggi daripada milik Duan Lingtian. Itu juga berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Ada beberapa Lord of Gods yang hadir. Selain para tetua Sekte Naga Terbang, ada juga pejabat tinggi dari berbagai pasukan dan wali dari beberapa peserta. Saat Lan Yusan sedang mencari dengan kesadaran surgawinya, transmisi suara lainnya terdengar di telinga Duan Lingtian. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahu Lan Yusan tentang ini. Aku sudah pergi jadi dia tidak akan bisa menemukanku. Saya tidak menggertak. Jika kamu tidak ingin Ling Huren Jie mati, kamu sebaiknya tidak masuk dalam 10 besar kontes besar naga laten. Ekspresi Duan Lingtian berubah muram setelah mendengar transmisi suara ini. Pihak lain dengan cepat menyadari tindakan Lan Yusan dan pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memberitahu Lan Yusan tentang transmisi suara terbaru. Dengan ini, Lan Yusan berhenti mencari dengan kesadaran surgawinya. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul di sebelah Duan Lingtian. Kecuali Dongfang Yannian, semua orang terkejut saat mereka melihat Lan Yusan membawa Duan Lingtian pergi. Dari awal hingga akhir, Lan Yusan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan ini, kerumunan secara alami pecah dalam keributan. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, Hou Qingning, Ding Yan, Ling Huhuan, dan yang lainnya mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian untuk memeriksanya. Saya baik-baik saja. Penatua Lan hanya ingin berbicara dengan saya secara pribadi tentang sesuatu, jawab Duan Lingtian kepada mereka. Pada saat yang sama, Dongfang Yannian mengikuti Lan Yusan dan Duan Lingtian dan berhenti di puncak gunung kecil. Lan Yusan tidak mengatakan apa-apa saat melihat Dongfang Yannian. Sebaliknya, dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini masalah penting. Bersumpahlah pada sumpah darah hati iblis di depanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mempercayaimu sepenuhnya." Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian berkedip sebentar. Dia tidak langsung bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada Dongfang Yannian dari faksi mana Lan Yusan berasal dari Sekte Naga Terbang. Dia ingin tahu apakah Lan Yusan termasuk dalam golongan 10.000 iblis di Sekte Naga Terbang. Bagaimanapun, Kuang Tianzeng, anggota dari 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang, bertekad untuk membunuhnya. Penatua Lan bukan milik faksi manapun. Dia bergabung dengan Sekte Naga Terbang secara langsung ketika dia masih muda karena bakatnya yang luar biasa. Faksi yang paling kuat secara alami adalah faksi Sekte Naga Terbang sendiri. Anggotanya kebanyakan adalah mereka yang bergabung dengan sekte ketika mereka masih muda atau mereka yang lahir atau besar di sekte tersebut. Anggota mereka juga merupakan anggota terkuat dari Sekte Naga Terbang. Setelah mendengarkan jawaban Dongfang Yannian, Duan Lingtian tidak lagi ragu-ragu dan bersumpah pada sumpah darah hati iblis di depan Lan Yusan. Ekspresi Lan Yusan berubah menjadi sangat suram setelah Duan Lingtian bersumpah pada sumpah darah hati iblis.
Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia bertanya, Penatua Lan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak yakin apakah pihak lain menggertak atau serius. Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu, sangat baik padaku. Saya benar-benar tidak ingin dia terpengaruh oleh masalah saya. Petik 2. Lan Yusan menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan dingin, abaikan orang itu. Apakah suara pihak lain terdengar familiar bagimu? Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kami dapat mengubah suara kami saat menggunakan transmisi suara. Apakah kamu memiliki musuh di Sekte Naga Terbang? Lan Yusan bertanya lagi. Menurutnya, pihak lain juga berasal dari Sekte Naga Terbang karena orang lain itu hadir di Flaming Dragon Arena. Ini juga berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah murid dalam jika pihak lain berasal dari Sekte Naga Terbang. Namun, jika itu hanya murid batiniah, dia akan dengan mudah menemukan pihak lain. Selain itu, dia tahu Linghu Renjie adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Agar pihak lain mengancam Duan Lingtian dengan nyawa Linghu Renjie, pihak lain harus cukup kuat untuk membunuh Linghu Renjie. Saya bersedia. Duan Lingtian mengangguk. Siapa? Lan Yusan bertanya singkat. Kuang Tianzeng, sesepuh dalam sekte, jawab Duan Lingtian. Dia berbicara singkat tentang konfliknya dengan Kuang Tianzeng kepada Lan Yusan. Namun, dia tidak mengaku membunuh Chuhan, murid Kuang Tianzeng, itu tidak akan menguntungkan baginya. Lagi pula, ketika dia membunuh Chuhan, dia belum menjadi murid Sekte Naga Terbang sementara Chuhan adalah murid Sekte Naga Terbang. Lan Yusan sedikit mengernyit. Kemudian, dia bertanya, apakah ada orang lain selain dia? Yah, ada mantan pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki permusuhan dengan Penatua Sui Haichuan karena saudara laki-laki Penatua Sui Haichuan, Sui Haisan, membunuh putranya di masa lalu. Karena alasan itu, dia meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi dan bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Saya pernah bertemu Sui Haisan di tangga surgawi Sekte Kabut Tersembunyi dan menyelamatkan nyawanya. Aku tidak tahu apakah dia menyimpan dendam padaku karena menyelamatkan nyawa Sui Haisan. Terlebih lagi, saya telah bertemu dengan Penatua Sui Haichuan dan saudaranya juga kita berteman, kata Duan Lingtian. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, namun, saya pikir pelakunya kemungkinan besar adalah Kuang Tianzeng. Lan Yusan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin Kuang Tianzeng. Saya berbicara dengan tetua yang berpatroli di Flaming Dragon Arena. Basis kultivasi sesepuh itu tidak lebih rendah dari Kuang Tianzeng. Jika Kuang Tianzeng hadir lebih awal, tetua itu akan mendeteksinya bahkan jika dia menyembunyikan kehadirannya. Setelah itu, Lan Yusan berspekulasi dengan lantang, mungkin itu adalah sesepuh dari salah satu peserta. Lagi pula, jika Anda menyerah peringkat di 10 besar itu akan menguntungkan murid mereka. Petik 2. Meskipun kata-kata Lan Yusan masuk akal, Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah pihak lain adalah seseorang yang mendukung Kuang Tianzeng? Seseorang yang lebih kuat darinya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Dong Fang Yannian, yang berdiri di belakang Lan Yusan, melebar. Di sisi lain, Lan Yusan menatap Duan Lingtian diam-diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berkata, hanya ada satu orang yang mendukung Kuang Tianzeng yang mampu melarikan diri dari pengawasan sesepuh yang berpatroli. Orang itu bisa saja secara pribadi mengirimi Anda transmisi suara atau dia bisa saja mengirim Penatua Naga Hitam untuk melakukan itu. Bagaimanapun, Anda harus tahu siapa itu, kan? Petik 2. Duan Lingtian tetap diam setelah mendengar kata-kata Lan Yusan. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia mencurigai pelakunya adalah wakil pemimpin Sekte Sui dari Sekte Naga Terbang. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya, Penatua Lan, apakah mungkin bagi Anda untuk menggunakan formasi gambar cermin untuk mengetahui siapa yang telah menyelinap di sekitar Flaming Dragon Arena sebelumnya? Sebelumnya, Duan Lingtian diketahui telah meninggalkan tanah milik klan Linghu. Seorang tetua melihatnya pergi ketika menonton ulang formasi gambar cermin. Aku sudah menyelidiki ini, kata Lan Yusan, tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan di dekat Flaming Dragon Arena sebelum dan sesudah aku membawamu pergi. Ini berarti pihak lain ada di arena. Selain saya dan dua tetua naga putih, ada lebih dari selusin tetua batin yang hadir. Tak satu pun dari mereka milik faksi 10.000 iblis atau ada hubungannya dengan itu. Ini berarti pihak lain harus berasal dari kekuatan luar. Di antara dewa-dewa yang kuat dari kekuatan luar, ada dewa-dewa perantara seperti pemimpin sekte dari Sekte Oriental Timur.
Namun, saya tidak berpikir pelakunya adalah pemimpin sekte dari Sekte Oriental Timur. Pelakunya kemungkinan adalah seseorang yang tidak percaya pada murid atau keturunan mereka dan terpaksa mengancammu, dengan harapan bisa mengintimidasimu. Pihak lain berharap untuk mengintimidasi saya. Setelah mendengarkan analisis Lan Yusan dan memastikan formasi gambar cermin telah diperiksa, Duan Lingtian merasa sedikit lebih nyaman. Bab 3805, Hukuman. Meskipun merasa lebih nyaman, Duan Lingtian masih mengirim pesan ke Linghu Renjie untuk memberitahunya tentang masalah ini saat dia mengikuti Lan Yusan kembali ke Flaming Dragon Arena. Linghu Renjie tercengang saat menerima pesan Duan Lingtian. Dia menjawab, mereka mengancam Anda dengan hidup saya sehingga Anda akan menyerah peringkat di 10 besar. Jangan memperhatikan pihak lain. Tidak semudah itu membunuhku. Sekarang saya bukan lagi pemimpin klan, saya bersiap untuk berkultivasi secara tertutup di tanah klan. Saya masih memiliki keyakinan besar dalam formasi penjaga klan kami. Selain itu, bukankah Anda mengatakan bahwa naga tetua hitam yang bertanggung jawab atas kontes besar naga laten mencurigai bahwa itu adalah perbuatan dewa-dewa di luar sekte naga terbang? Dengan ini, ada lebih banyak alasan bagimu untuk mengabaikan ancaman pihak lain. Linghu Renjie tetap tak kenal takut dan tenang, yang pada gilirannya membuat Duan Lingtian merasa lebih lega. Ketika Duan Lingtian kembali ke Flaming Dragon Arena, pertandingan masih berlangsung. Meskipun demikian, dia masih menarik perhatian banyak orang ketika dia kembali. Ding Yan dan Hou Qingning juga bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi Duan Lingtian hanya tersenyum acuh tak acuh dan menjawab tidak apa-apa. Sebaliknya, ketika Linghu Huan dan Linghu Zhengxing, dua sesepuh tertinggi klan Linghu, menanyakan hal itu, Duan Lingtian memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Duo ini secara alami sangat marah ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Mirip dengan Linghu Renjie, mereka menyarankan Duan Lingtian untuk mengabaikan pihak lain. Setelah itu, mereka melihat sekeliling dengan waspada seolah-olah mereka mencoba mencari tahu dewa-dewa mana yang telah mengancam Duan Lingtian. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, giliran Duan Lingtian lagi. Sama seperti sebelumnya, dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Du Pojun, Hua Tiandu, dan beberapa peserta lainnya juga dengan mudah mengalahkan lawannya masing-masing. Lady Seven dari 10.000 Flowers Valley menunjukkan kekuatannya, yang tidak lebih lemah dari seorang pria juga. Tak satu pun dari lawannya berhasil menahan lebih dari 3 gerakan darinya. Namun, ini juga karena lawan yang dia hadapi sejauh ini relatif lemah. Kita akan tahu siapa yang menempati posisi 30 besar terlebih dahulu. Saat ini, sangat jelas siapa yang berada di peringkat 30 besar, kata Hou Qingning sambil melirik Duan Lingtian. Duan Lingtian, tidak diragukan lagi Anda akan berada di peringkat 30 besar. Namun, saya khawatir banyak orang-orang akan mencoba menantang Ding Yan. Saat senja mewarnai langit dengan rona emas gelap, dipilihlah para peserta yang sementara berada di peringkat 30 besar. Karena 10 tetua dalam naga terbang mengira mereka adalah salah satu peserta terkuat, mereka tidak diatur untuk saling bertarung. Pada saat ini, salah satu dari 10 tetua dalam dari Sekte Naga Terbang mengumumkan, sekarang saya akan membacakan para peserta yang sementara berada di peringkat 30 besar. Nama-nama yang saya panggil akan bertarung besok. Peng Dong, Qin Yuan Zheng, Ji Wuchang, Situ Cheng, Duan Lingtian. Ding Yan, Hua Tiandu dari Oriental Paskah, Lady Seven dari 10.000 Flowers Valley, Ouyang Jianchen dari klan Ouyang, dan murid garis dari klan Murong, Murong Luo Feng, termasuk di antara 30 peserta teratas. Selain Duan Lingtian, tidak ada seorang pun dari klan Linghu yang berhasil menempati peringkat 30 besar. 30 peserta ini akan bertanding lagi besok. Mereka yang telah tersingkir sebelumnya dapat menantang mereka. Tak perlu dikatakan, jika penantang berhasil mengalahkan salah satu dari mereka, penantang akan mengambil alih peringkat mereka. Namun, penantang yang kalah akan dihukum karena membuang waktu di Laten Dragon Grand Contest. Mereka yang kalah dalam 100 gerakan akan didenda gaji 1 tahun, dan mereka harus berpatroli di pinggiran sekte selama setahun. Bagi mereka yang kalah dalam 50 gerakan, mereka akan didenda 3 tahun gaji, dan mereka harus berpatroli di pinggiran sekte selama 3 tahun. Adapun mereka yang dikalahkan dalam 30 gerakan. Semakin cepat penantang dikalahkan, semakin keras hukumannya. Sebelum kata-kata ini, banyak peserta berpikir untuk mencoba peruntungan dan menantang 30 peserta teratas besok. Namun, setelah mendengarkan kata-kata tetua dalam Sekte Naga Terbang, banyak dari mereka yang tidak percaya diri buru-buru mengabaikan pikiran itu. Bagaimanapun, ini wajar saja. Mereka akan dihukum jika mereka kalah dalam tantangan.
Kecuali mereka benar-benar percaya diri atau bodoh, tidak ada yang akan gegabah mengeluarkan tantangan. Dengan itu, kontes besar naga laten berakhir untuk hari itu. Banyak orang terdengar mendesah. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk mengeluarkan tantangan. Ada juga yang menghela nafas karena penampilan mereka yang kurang bersemangat. Sementara itu, Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya tidak menerima transmisi suara lagi. Sejak dia kembali ke Flaming Dragon Arena bersama Lan Yusan, dia tidak menerima transmisi suara yang mengancam. Setelah memikirkan kata-kata Lan Yusan dan keberanian Ling Hurenjie, dia tidak lagi memikirkan masalah itu. Saat Duan Lingtian, Hou Qingning, dan Ding Yan berjalan ke tempat tinggal sementara mereka, Hou Qingning berkata kepada Ding Yan sambil tersenyum, Ding Yan, kurasa tidak ada orang yang akan menantang Duan Lingtian besok. Namun, saya khawatir itu tidak akan terjadi pada Anda. Saya harap Anda tidak akan gagal terlalu parah besok setelah peringkat di 30 besar. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Hou Qingning, Ding Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil menghela nafas, dalam keadaan normal, saya seharusnya tidak memiliki masalah. Saya yakin tentang peringkat di 30 besar, tetapi saya tidak yakin tentang peringkat di 20 besar. Lagi pula, basis kultivasi saya masih terlalu rendah. Di antara 30 peserta yang dipilih hari ini, Anda adalah satu-satunya Raja Dewa yang belum sempurna, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, saya yakin paman Anda sudah senang dengan hasilnya. Paman Sikong hanya menyuruhku melakukan yang terbaik. Dia tidak memiliki harapan apapun, kata Ding Yan. Hou Qingning memandang Ding Yan dan berseru kaget, dia tidak memiliki harapan untukmu. Apakah dia tidak mengharapkan Anda untuk peringkat di 10 besar? Bagaimanapun, mereka yang berada di 10 besar akan dihadiahi dengan Lord Breakthrough Divine Pills. Pil-pil itu dapat menghilangkan hambatan bagi Raja Dewa tingkat lanjut untuk menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Ini akan sangat berguna bagi Anda di masa depan ketika Anda menjadi Raja Dewa yang maju. Petik 2. Mata Hou Qingning bersinar terang, dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia berbicara tentang Lord Breakthrough Divine Pill bahkan jika dia masih jauh dari menjadi Raja Dewa yang maju. Dengan pil seperti itu, dia tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan bisa menerobos dan menjadi Lord of Gods yang belum sempurna di masa depan. Namun, Ding Yan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terburu-buru untuk menerobos. Paman Sikong juga tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk berada di peringkat 10 besar sekarang. Tidak masalah jika saya tidak mendapatkan Lord Breakthrough Divine Pill. Dia akan meminta satu dari pemimpin sekte ketika saya membutuhkannya di masa depan. Hou Qingning dan Murong Yin Yue, yang berdiri di sampingnya, menatap Ding Yan dengan ekspresi iri. Ketika Hou Qingning sadar kembali, dia tersenyum cerah dan bertanya, Ding Yan, mengapa kamu tidak meminta pamanmu untuk 2 pil dewa terobosan dewa tambahan untukku dan Nona Murong ketiga? Ding Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, aku akan berbicara dengannya setelah kontes besar naga laten berakhir. Seharusnya tidak menjadi masalah. Sebelum Murong Yin Yue sempat menolak, Hou Qingning tertawa dan berkata, Ding Yan, aku hanya bercanda denganmu. Seperti kata pepatah, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Aku menghargai kebaikannya. Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati setelah mendengar kata-kata Hou Qingning. Lagi pula, dia pikir Hou Qingning telah menempatkan Ding Yan dalam posisi yang sulit dengan permintaannya sebelumnya. Bagaimanapun, Sikong adalah paman Ding Yan, bukan ayahnya. Dia juga bertanya-tanya mengapa Hou Qingning, yang selalu sopan di depannya, membuat permintaan yang begitu berani. Ternyata, Hou Qingning hanya menggoda Ding Yan. Kamu asterisert, Ding Yan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun demikian, dia masih memutuskan untuk berbicara dengan pamannya ketika dia kembali tentang masalah ini. Bagaimanapun, Hou Qingning adalah salah satu dari sedikit temannya. Karena Murong Yin Yue akan menjadi pacar Hou Qingning cepat atau lambat, dia berpikir bahwa membantunya tidak berbeda dengan membantu Hou Qingning. Ketika mereka tiba, malam telah tiba, dan mereka kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari berikutnya, Duan Lingtian, Ding Yan, dan yang lainnya yang sementara dipilih untuk berada di 30 teratas adalah pemimpin sirkus. Yang lain memiliki 2 kesempatan untuk menantang salah satu dari 30 peserta teratas. Seperti yang diumumkan sehari sebelumnya, mereka yang kehilangan tantangan dalam 100 gerakan akan dihukum. Oleh karena itu, hanya ada selusin orang yang berani mengeluarkan tantangan, dan kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu tentang kekuatan mereka.
Selama waktu ini, Ding Yan ditantang beberapa kali, tetapi dia berhasil mengalahkan penantangnya setiap saat. Hanya ada 2 penantang yang berhasil menahan lebih dari 100 gerakan darinya sementara yang lain dikalahkan dalam 100 gerakan. Setelah pagi berlalu, hanya 1 orang dari 30 peserta teratas yang berubah. Pada sore hari, 70 orang yang berada di peringkat dari tempat ke-31 ke tempat ke-100 mengambil alih dan menjadi pemimpin sirkus. Aturannya sama seperti sebelumnya, mereka yang kalah dalam 100 gerakan akan dihukum. Di malam hari, peringkat akhir-akhirnya ditentukan. Penghakiman 10 tetua batin agak akurat. Di antara 100 peserta teratas yang mereka pilih, hanya 2 yang tereliminasi dan diganti. Banyak orang cukup terkejut, tetapi Duan Lingtian tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, 10 tetua dalam dari Sekte Naga Terbang adalah dewa-dewa perantara. Itu normal bahwa penilaian mereka terhadap sekelompok Raja Dewa akurat. Setelah ini, 100 peserta teratas terakhir akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan sebelum Laten Grand Contest berakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, saat ini, Duan Lingtian memikirkan ancaman yang dia terima lagi. Saya sangat berharap pihak lain hanya menggertak dan mencoba mengintimidasi saya. Bab 3806, Serangan Lan Yusan. Di Laten Dragon Grand Contest, meskipun hadiah untuk mereka yang berada di peringkat 31 hingga 100 adalah sama, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik reputasinya. Oleh karena itu, mereka secara alami akan berusaha untuk peringkat yang lebih tinggi. Adapun mereka yang berada di peringkat 30 besar, hadiah mereka berbeda sesuai dengan peringkat mereka. 10 peserta teratas akan dihadiahi setidaknya dengan pil Dewa Terobosan Dewa, yang dapat membantu Raja Dewa tingkat lanjut menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Ketika Hou Qingning melihat mereka yang berperingkat dari peringkat 31 ke peringkat 100 melakukan semua yang mereka bisa untuk peringkat lebih tinggi meskipun diberi hadiah yang sama, dia berkata, sepertinya mereka cukup pintar. Ding Yan berkata, itu wajar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa sampai sejauh ini. Lagi pula, dengan peringkat yang lebih baik, mereka mungkin bisa menjadi murid tetua naga hitam. Bagaimana dengan sesepuh naga emas? Hou Qingning bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin, kata Ding Yan sambil menggelengkan kepalanya, tidak banyak sesepuh naga emas di sekte. Status mereka di sekte itu seperti tetua tertinggi dari pasukan tingkat tuan. Sesepuh naga emas bahkan tidak akan repot-repot melihat mereka yang berperingkat di bawah 10 besar, apalagi yang berperingkat di bawah 30 besar. Mungkin, hanya mereka yang berperingkat di 10 besar yang memiliki kesempatan untuk menarik perhatian mereka. Itu normal bahwa Ding Yan tahu tentang hal-hal seperti itu di Sekte Naga Terbang. Tetua Naga Putih dan Tetua Naga Hitam tidak memiliki status tertinggi di Sekte Naga Terbang. Sesepuh naga emas adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Sekte Naga Terbang, dan jumlah mereka sedikit. Mereka semua adalah dewa-dewa tingkat lanjut yang kuat dan bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Bagaimana sesepuh naga putih dan tetua naga hitam bisa dibandingkan dengan mereka? Di Sekte Naga Terbang, pembangkit tenaga listrik terkuat dalam urutan menurun adalah Tetua Naga Emas, pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, Tetua Naga Hitam, dan Tetua Naga Putih. Namun, ada beberapa tetua naga hitam yang sebanding dengan pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Elder Naga Emas, Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia diam-diam mendengarkan percakapan Ding Yan dan Hou Qingning. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa sesepuh naga emas berada di ambang menjadi Kaisar Dewa dan beberapa sudah sebanding dengan Kaisar Dewa. Hanya dalam sekejap mata, hari lain telah berlalu. 30 peserta teratas akhirnya akan ditentukan. Akan ada 15 pertandingan, dan pertandingan akan diatur oleh 10 tetua dalam dari Sekte Naga Terbang seperti sebelumnya. Ding Yan dipanggil untuk bertarung di hadapan Duan Lingtian dan akhirnya kehilangan Murong Luofeng, seorang murid lineal dari klan Murong dan sepupu Murong Yin Yue. Sebelum dia memasuki ring pertempuran, dia telah mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin baginya untuk memenangkan sepupunya, dan dia benar. Meskipun kekuatan garis keturunan Murong Luofeng tidak sekuat Ding Yan, basis kultivasinya sebagai Raja Dewa tingkat lanjut lebih tinggi dari Ding Yan, dan pemahamannya tentang hukum setara dengan Ding Yan. Dengan faktor-faktor ini, Ding Yan tidak terkejut bahwa dia kalah dari Murong Luofeng, terutama karena perbedaan basis kultivasi mereka. Bagaimanapun, seberbakat Ding Yan, dia lebih muda dari 3000 tahun dan hanya Raja Dewa yang belum sempurna. Sebagai perbandingan, Murong Luofeng berusia hampir 10.000 tahun dan merupakan Raja Dewa yang maju. Untuk alasan ini, Ding Yan tahu dia akan berada di peringkat paling bawah dari 30 teratas.
Pada saat yang sama, Hua Tiandu berhasil mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan sementara Lady Seven berhasil mengalahkan lawannya dalam 20 gerakan. Namun, ini tidak berarti bahwa Nona 7 lebih lemah dari Hua Tiandu. Berdasarkan pengamatan Duan Lingtian, dia berpikir bahwa Lady Seven akan dapat dengan mudah masuk ke peringkat 20 besar dengan kekuatannya sementara Hua Tiandu akan berada di peringkat 25 besar. Ouyang Jianchen dari klan Ouyang dan Ji Wuchang dari Sekte Musim Dingin Pertama juga telah memenangkan pertandingan masing-masing. Tidak butuh waktu lama sebelum pemenang dari 10 pertandingan ditentukan. Para pemenang semuanya luar biasa, tetapi beberapa lebih kuat dari yang lain. Karena hanya ada 10 cincin pertempuran dan 15 pertandingan, masih ada 5 pertandingan lagi. Peringkat setelah 15 pertandingan juga bersifat sementara karena mereka yang berada di bawah peringkat 15 akan diberikan kesempatan untuk menantang mereka yang berada di 15 besar. Sama seperti sebelumnya, mereka yang gagal dalam tantangan mereka akan dihukum. Di antara 5 pertandingan ada 2 pertandingan yang sangat dinanti, dan salah satunya adalah pertandingan Duan Lingtian. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Duan Lingtian di antara para penonton, dan dia adalah favorit penonton untuk menempati peringkat 3 teratas dari Latin Dragon Grand Contest. Selain itu, dia bahkan belum berusia 3000 tahun, tetapi dia berhasil dengan mudah masuk ke peringkat 30 besar. Meskipun Ding Yan, yang juga lebih muda dari 3000 tahun, sangat berbakat Duan Lingtian, yang bahkan lebih berbakat dengan mudah dibayangi. Ding Yan. Beberapa orang di antara kerumunan berbisik di antara mereka sendiri, merasa kasihan pada Ding Yan yang pusat perhatiannya telah dicuri oleh Duan Lingtian. Meskipun Ding Yan bisa mendengar kata-kata orang-orang itu, dia tidak mengambil hati mereka. Lagi pula, dia tidak berniat membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian yang bakatnya sangat menantang. Pada saat ini, Hou Qingning bertanya sambil tersenyum, Ding Yan, menurutmu berapa banyak gerakan yang diperlukan Duan Lingtian untuk mengalahkan lawannya kali ini? Meskipun Duan Lingtian tidak bertarung terlalu banyak, dia berada di peringkat 30 besar oleh para tetua dalam Sekte Naga Terbang sebelum ini. Ini adalah sesuatu yang jarang mereka lakukan. Karena kinerja Duan Lingtian dan evaluasi 10 tetua batin, tidak banyak orang yang berani menantangnya. Lawan Duan Lingtian berasal dari Sekte Iblis. Dia murid terakhir pemimpin Sekte dan salah satu keajaiban Sekte yang paling menonjol. Jika dia tidak memiliki trik atau senjata rahasia di lengan bajunya, Duan Lingtian seharusnya bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Kalau tidak, dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, kata Ding Yan. Dia jelas sangat yakin dengan kekuatan Duan Lingtian. Kata-kata Ding Yan terdengar oleh beberapa murid Sekte Iblis, dan ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar mencibir sebelum dia berkata dengan dingin, beraninya kalian berdua pecundang berbicara tentang muridku. Pria parubaya itu tak lain adalah Sa Zhenghu, pemimpin sekte-sekte setan. Murid Anda akan segera menjadi pecundang seperti kami, balas Ding Yan segera. Tidak seperti Hou Qingning, yang diintimidasi oleh Sa Zhenghu, dia secara alami tidak takut pada pemimpin sekte dari pasukan tingkat raja. Hou Qingning langsung mengacungkan jempol pada Ding Yan. Dia berpikir bahwa tanggapan Ding Yan agak keren. Untuk sesaat, dia merasa agak sedih karena dia tidak mendapat dukungan dari Penatua Naga Hitam dari Sekte Naga Terbang. Karena Paman Ding Yan diberi gelar Penatua Naga Hitam segera setelah ia bergabung dengan Sekte Naga Terbang, itu berarti bahwa ia setidaknya harus sekuat tetua Naga Hitam lainnya. Ini juga berarti dia setidaknya adalah dewa-dewa perantara. Bagaimana Lord of Gods seperti Sa Zhenghu bisa dibandingkan dengannya? Berat, apakah kamu memiliki keinginan mati? Sa Zhenghu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata provokatif dari pemuda di depannya. Matanya langsung memancarkan niat membunuh. Bang! Ledakan keras terdengar di udara segera setelah suara Sa Zhenghu jatuh. Itu sangat keras sehingga para peserta dalam 10 cincin pertempuran sejenak menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat. Semua orang melihat Sa Zhenghu dikirim terbang beberapa ratus meter ke belakang di langit sebelum dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Setelah itu, suara Lan Yusan, Penatua Naga Hitam, bergema di udara. Dia juga yang menyerang Sa Zhenghu. Ini hanya peringatan. Jika saya mendengar ancaman lain terhadap murid Sekte Naga Terbang kami, saya akan membunuh siapapun itu tanpa ragu-ragu. Ekspresi ketakutan segera muncul di wajah Sa Zhenghu. Dia menyesal bertindak begitu ceroboh ketika dia akhirnya mengingat pemuda yang dia serang adalah murid Sekte Naga Terbang. Pada saat ini, lawan Duan Lingtian berseru, Tuan. Lawan Duan Lingtian adalah seorang pemuda berpakaian merah.
Ekspresinya berubah drastis saat melihat tuannya, Sa Zhenghu, diserang. Meskipun demikian, dia secara alami tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya di depan Lan Yusan. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Duan Lingtian dan berkata dengan dingin, "Duan Lingtian, sepertinya temanmu sangat yakin dengan kekuatanmu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku." Bab 3807, Suara yang Tidak Peduli. Sebagai salah satu dari dua murid terkuat di Sekte Setan, murid terakhir Sa Zhenghu, pemimpin Sekte-Sekte Setan, secara alami arogan. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat tuannya dilukai oleh Lan Yusan karena membelanya. Dia menatap Ding Yan dengan tajam dan bersumpah untuk membalas dendam dari Ding Yan. Adapun saat ini, dia akan melampiaskan amarahnya pada lawannya, Duan Lingtian, yang merupakan teman Ding Yan. "Kamu bukan tandinganku," kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun murid Sa Zhenghu dengan mudah mengalahkan lawan sebelumnya, mudah bagi Duan Lingtian untuk memperkirakan kekuatannya. Tidak masuk akal. Murid Sa Zhenghu berteriak dengan marah begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Energi surgawinya yang telah dipenuhi dengan hukum guntur melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menyerang Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Murid Sa Zhenghu memegang senjata seperti palu, terlihat seperti dewa guntur yang turun dari langit. Petir menyambar keras dari langit di Duan Lingtian. Dihadapkan dengan serangan ganas, Duan Lingtian tetap tanpa ekspresi saat dia melintas dan muncul kembali di belakang murid Sa Zhenghu sebelum mengayunkan pedangnya. Suara mendesing. Seruan pedang terdengar di udara saat energi surgawi Duan Lingtian melonjak. Bang! Palu dan pedang bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut keluar ke sekeliling dan mengguncang penghalang pelindung di sekitar cincin pertempuran. Tubuh Duan Lingtian sedikit gemetar ketika senjata mereka bertemu sementara lawannya terhuyung mundur beberapa langkah, tampak bingung. Duan Lingtian lebih kuat. Bagaimana itu mengejutkan? Mayoritas penonton tampaknya tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Lagi pula, berdasarkan penampilan Duan Lingtian sebelumnya, mereka pikir akan mudah baginya untuk masuk 10 besar, apalagi 15 besar. Aku tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Kata murid Sa Zhenghu. Matanya memerah saat dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Baut petir merah yang tampak menyeramkan segera melintas di sekujur tubuhnya. Duan Lingtian, aku datang. Murid Sa Zhenghu berteriak sambil mengangkat palunya. Jelas, kekuatannya telah meningkat meskipun tidak banyak. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat betapa keras kepala lawannya meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Petunjuk ketidaksabaran bisa dilihat di matanya. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan belas kasihan, tetapi lawannya bersikeras mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Dia menghela nafas dengan tidak sabar, dan tatapannya menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya. Setelah itu, badai spasial tampaknya mengamuk di sekitar pedang sucinya yang menonjol saat Duan Lingtian melemparkan hukum ruang angkasanya. Astaga! Sebuah sinar pedang abu-abu yang tidak mencolok melesat ke arah murid Sa Zhenghu, dengan mudah melewati petir merah yang menyeramkan sebelum mendarat padanya. Karena Duan Lingtian tidak menahan diri seperti sebelumnya, dia mengarahkan serangannya ke gelabela lawannya. Pada saat yang sama, Sa Zhenghu, pemimpin sekte dari Sekte Iblis, menyaksikan dengan kaget. Untungnya bagi Sa Zhenghu dan muridnya, seorang tetua dalam dari Sekte Naga Terbang menangkis serangan fatal Duan Lingtian pada saat yang kritis. Kemudian, Duan Lingtian menang. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa serangannya begitu mudah dibelokkan. Bahkan jika tetua dalam dari Sekte Naga Terbang tidak sekuat tetua naga putih atau tetua naga hitam dari Sekte Naga Terbang, mereka tetaplah dewa para dewa. Bagaimana mungkin sulit bagi mereka untuk menghadapi serangan Raja Dewa Perantara seperti dia? Aku masih terlalu lemah. Bahkan Lord of Gods yang belum sempurna bisa membunuhku dengan dua gerakan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati setelah serangan fatalnya dibelokkan. Hanya dengan sekejap, dia meninggalkan arena pertempuran, membuat lawannya gemetar dan basah oleh keringat dingin. Murid Sa Zhenghu tahu dia berada di ambang kematian sebelumnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyerah. Ketika Duan Lingtian kembali ke tempat duduknya, Hou Qingning bertanya dengan nada menggoda, kamu sengaja melakukannya untuk menakuti dia, kan? Duan Lingtian melirik Hou Qingning sebelum dia berkata, apa maksudmu aku melakukan itu hanya untuk menakutinya? Saya tidak bisa menarik serangan saya tepat waktu. Hou Qingning memutar matanya. Dia secara alami tidak percaya Duan Lingtian. Menurutnya, Duan Lingtian tidak berubah sama sekali.
Sama seperti ketika mereka berada di Akademi Kabut Tersembunyi, Duan Lingtian masih menyembunyikan kekuatannya. Dia percaya bahwa Duan Lingtian setidaknya harus membentuk doppelganger dari hukum ruang angkasa agar Duan Lingtian menjadi begitu kuat. Lagi pula, karena Duan Lingtian bukan penduduk asli alam dewa, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan karena dia bukan keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya penduduk asli alam dewa, yang merupakan keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang memiliki kekuatan garis keturunan bahkan jika kekuatan-kekuatan mereka bervariasi. Menggunakan doppelganger dalam pertandingan tidak dilarang. Jika dilarang, maka penggunaan kekuatan garis keturunan juga akan dilarang demi keadilan. Meskipun orang banyak tahu Duan Lingtian akan menang, mereka masih terkejut dengan kecepatan kemenangannya. Hanya butuh 2 gerakan untuk mengalahkan lawannya. Dengan ini, mereka merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang dikabarkan. Pada saat yang sama, ekspresi Du Pojun dari 10.000 Sekte Iblis menjadi gelap. Setelah penampilan terakhir Duan Lingtian, dia tidak yakin dia akan mampu mengalahkan lawan Duan Lingtian, yang cukup kuat, dengan 2 gerakan. Pada saat ini, tekanan pada dirinya tumbuh. Mirip dengan Du Pojun, ekspresi Hua Tiandu dari Sekte Oriental Timur, Lady Seven dari 10.000 Bunga Vali, dan Ji Wuchang dari Sekte Musim Dingin Pertama juga gelap. Mereka semua meremehkan kekuatan Duan Lingtian. Meskipun dia telah mengalahkan lawannya hanya dengan serangan sebelumnya, mereka tidak terlalu memikirkannya karena lawannya hanyalah Raja Dewa yang lemah. Tidak mungkin untuk mengukur kekuatannya. Sebaliknya, para dewa yang hadir di tempat kejadian, termasuk Sa Zhenghu, tidak terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian, mereka tetap tanpa ekspresi. Lagi pula, mereka memiliki gagasan yang lebih baik tentang kekuatannya dan dapat mengatakan bahwa penampilannya hanya mengejutkan sekarang karena lawan terakhirnya lebih kuat dari lawan sebelumnya. Faktanya, Sa Zhenghu tahu muridnya tidak akan bisa mengalahkan Duan Lingtian sejak awal. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada muridnya karena dia ingin muridnya mendapatkan lebih banyak pengalaman. Bahkan saat itu, dia sangat marah ketika mendengar Ding Yan mengatakan bahwa Duan Lingtian akan mampu mengalahkan murid-muridnya dalam 10 langkah. Meskipun itu adalah kebenaran, tetap saja menjengkelkan mendengarnya dari orang lain. Setelah itu, pemenang pertandingan yang tersisa juga menyelesaikan pertandingan mereka. Dengan ini, 15 peserta teratas sementara ditentukan. Kemudian, Lan Yusan berkata, selanjutnya, 15 peserta terbawah dapat menantang 15 peserta teratas. Jika Anda dapat memenangkan tantangan dan mempertahankan peringkat Anda akan menjadi salah satu dari 15 peserta teratas terakhir. Mirip dengan sebelumnya, mereka yang berada di peringkat 15 tempat terbawah tidak akan sembarangan menantang mereka yang berada di 15 tempat teratas kecuali mereka benar-benar percaya diri. Lagi pula, mereka akan dihukum jika kalah dalam 100 gerakan. Seorang pria muda menghela nafas. Saya tidak mengerti mengapa perlu ada hukuman. Kalau tidak, saya akan lebih bersedia untuk menantang yang lain. Duan Lingtian, yang mendengar kata-kata ini, tahu bahwa Sekte Naga Terbang pasti sengaja menjatuhkan hukuman untuk menguji keberanian dan kepercayaan diri para peserta. Namun, dia berpikir jika seseorang tidak percaya diri tidak perlu mengeluarkan tantangan. Setelah itu, dia juga mendengar beberapa orang berbisik tentang bagaimana mereka benar-benar ingin mengeluarkan tantangan tetapi tidak percaya diri. Tentu saja, terlepas dari hukumannya, ada beberapa orang pemberani yang mengeluarkan tantangan. Ini termasuk lawan Duan Lingtian sebelumnya, murid dari Sekte Iblis. Sayangnya, dia masih kalah dalam tantangan. Baru pada siang hari peserta lain berhenti mengeluarkan tantangan. Hanya dalam setengah hari, peringkat diselesaikan. Ding Yan berada di peringkat 28. Tengah malam, di salah satu halaman di perkebunan Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian ada di 15 besar, kata sebuah suara berat. Setelah itu, seseorang berkata dengan acuh tak acuh, jika dia berada di peringkat 10 besar besok, bunuh Ling Hu Renjie. Bab 3808 banding 15 peserta teratas. Hari berikutnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, hari ini akan menjadi hari terakhir dari kontes besar naga laten di mana 15 peserta teratas akan ditentukan. Oleh karena itu, tidak seperti hari-hari sebelumnya, banyak murid dalam dan sesepuh dari Sekte Naga Terbang berkumpul di Flaming Dragon Arena untuk menonton pertunjukan. Jumlah mereka hampir setinggi berbagai anggota pasukan peringkat tuan. Saat Duan Lingtian berjalan menuju Flaming Dragon Arena, Hou Qingning berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, Anda harus peringkat pertama sehingga saya bisa membanggakannya. Hou Qingning sangat bersemangat seolah-olah Duan Lingtian telah memenangkan tempat pertama.
Meskipun Ding Yan tidak berbicara, matanya juga dipenuhi dengan antisipasi ketika dia melihat Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian tiba di Flaming Dragon Arena, suara Ling Huan terngiang di telinganya. Lingtian, jika Anda dapat menempati peringkat pertama dalam kontes, seperti yang telah saya janjikan, pedang surgawi yang menonjol itu akan menjadi milik Anda. Petik 2. Setelah itu, Dongfang Yannian, yang bersama Lan Yusan, bertanya melalui transmisi suara, Tian kecil, apakah orang yang mengancammu mengirimimu pesan lagi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, Dongfang Yannian mengangguk. Saya pikir pihak lain hanya ingin mengintimidasi Anda. Kalau tidak, dia akan mengirimi Anda pesan lain setelah mengetahui bahwa Anda berada di peringkat 15 besar. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, dia merasa benar-benar nyaman. Setelah memikirkannya, dia berpikir bahwa agar pihak lain dapat membunuh Linghu Renjie saat Linghu Renjie berada di tanah klan Linghu, pihak lain harus menjadi dewa-dewa tingkat lanjut. Lord of Gods perantara, yang sedikit lebih kuat dari tetua naga putih dari Sekte Naga Terbang, hampir tidak bisa mematahkan formasi penjaga klan Linghu dan memiliki energi tersisa untuk membunuh Linghu Renjie. Dia juga telah memverifikasi ini dengan Sui Haichuan dan Dongfang Yannian yang merupakan tetua naga putih. Ketika Lan Yusan tiba di Flaming Dragon Arena, mereka yang diharuskan hadir sudah tiba. Dia tidak membuang waktu dan menjelaskan aturan untuk menentukan final 15 peserta. Kami akan menentukan peringkat 15 besar peserta hari ini. Agar adil, kami tidak akan mengatur pertandingan hari ini. Ke-15 peserta akan melakukan undian untuk menentukan lawannya. Mereka yang menggambar angka yang lebih besar dapat menantang mereka yang menggambar angka yang lebih kecil. Setelah ditantang, Anda dapat beristirahat untuk satu putaran sebelum orang lain dapat menantang Anda lagi. Jika tidak ada yang tersisa untuk ditantang, kami akan istirahat sebentar agar para peserta memulihkan diri. Petik 2. Setelah itu, Lan Yusan mengangkat tangannya, dan 15 batu hitam tiba-tiba muncul di udara. Jelas ada angka-angka yang terukir di batu-batu itu, tapi sekarang disembunyikan oleh awan kabut. Ke-15 peserta sekarang dapat memilih salah satu dari 15 batu hitam mistik. Angka-angka pada batu hitam mistik mewakili peringkat sementara Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka yang memiliki jumlah lebih besar dapat menantang mereka yang memiliki jumlah lebih kecil. Batu hitam mistik biasanya digunakan untuk menempa senjata seperti artefak surgawi primitif, dan mereka tidak dianggap langka. Setelah Lan Yusan selesai berbicara, 15 peserta mulai menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk mengklaim batu hitam mistik mereka masing-masing. Duan Lingtian tidak terburu-buru. Ketika dia hendak bergerak, hanya ada 2 batu hitam mistik yang tersisa. Hanya dia dan Lady Seven dari 10.000 Flowers Valley yang belum mengklaim batu hitam mistik mereka. Mereka secara naluriah saling memandang sebelum mereka mengklaim batu mereka. Duan Lingtian melihat ke bawah ke batu hitam mistik setelah itu terbang ke tangannya. Nomor 6. Hou Qingning, yang telah membungkuk untuk melihat, berkata dengan nada menggoda, sungguh sial. Anda tidak mendapatkan nomor 1. Nomor 1. Semua orang menginginkan nomor itu. Saya sedang tidak buru-buru. Jika saya menginginkannya, saya bisa menantang siapapun yang memiliki nomor itu, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Setelah itu, daftar nama muncul di langit. Pertama, Peng Dong. Kedua, Yuan Zheng. Ketiga, Hua Tiandu. Keempat, Murong Luo Feng. Kelima, Deng Jianyi. Keenam, Duan Lingtian. Ke-11, Du Pojun. Ke-15, Ouyang Jianchen. Ini adalah peringkat sementara berdasarkan batu hitam mistik yang kamu pilih. Lan Yusan berkata lagi, mereka yang ingin naik peringkat harus menantang mereka yang ada di depan mereka. Mereka yang berada di posisi pertama harus mempertahankan peringkat mereka dari penantang mereka jika mereka ingin mempertahankan peringkat mereka. Kontes besar naga laten akan berakhir setelah tidak ada lagi penantang. Setelah suara Lan Yusan jatuh, Ouyang Jianchen yang kini berada di peringkat ke-15 tiba-tiba terbang ke arena pertempuran. Cincin pertempuran tumbuh lebih terang dari sebelumnya. Jelas, mereka telah dibentengi karena pertempuran hari ini akan lebih sengit. Apalagi masih ada beberapa peserta yang masih menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidaklah akurat untuk menilai kekuatan peserta hanya berdasarkan kecepatan kemenangan mereka. Ouyang Jianchen, tuan muda ketiga dari klan Ouyang, adalah keajaiban yang terkenal di daerah sekitar Sekte Naga Terbang. Sejauh ini, dia adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Hua Tiandu dan Lady Seven. Dia memanggil dengan tenang, saya ingin menantang Peng Dong yang menempati peringkat pertama.
Peng Dong adalah seorang pria muda yang tampak rata-rata dengan tatapan tajam yang mengenakan jubah biru panjang. Dia adalah seorang kultivator tanpa sekte. Setelah mendengar kata-kata Ouyang Jianchen, dia melintas ke ring pertempuran. Seorang kultivator tanpa sekte yang berhasil sampai sejauh ini dalam kontes dan setara dengan Du Pojun dan Hua Tiandu pasti memiliki beberapa pertemuan kebetulan. Memang, dia permata yang langka. Penatuannya, yang merupakan dewa-dewa yang belum sempurna, ada di sini juga. Setelah Peng Dong dipanggil, seorang pria parubaya yang berdiri di tengah kerumunan menjadi fokus perhatian semua orang. Terlepas dari penampilannya, dia memiliki rambut putih. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, dia tampak stabil seperti gunung. Kakinya bersinar dengan cahaya mustard yang jelas dari energi surgawi dan hukum bumi. Dia terluka. Ketika mereka melihat cahaya bersinar di sekitar kaki Lord of Gods yang belum sempurna, mereka tahu itu terluka. Mereka pikir itulah alasan dia mengirim Peng Dong ke Sekte Naga Terbang. Dia mungkin khawatir Peng Dong akan sendirian jika sesuatu terjadi padanya. Tak perlu dikatakan, pilihan terbaik adalah bergabung dengan kekuatan yang kuat. Sementara itu, Ouyang Jianchen dan Peng Dong sudah bergerak di arena pertempuran. Salah satunya adalah pendekar pedang, dan yang lainnya memegang pedang. Sinar pedang dan sinar pedang terbang di ring pertempuran, membangkitkan badai yang menakutkan. Mereka yang memiliki penglihatan yang tajam dapat mengetahui bahwa kedua lawannya terluka, tetapi cedera Peng Dong tampak lebih serius. Setelah bertukar sekitar 100 gerakan, pedang Ouyang Jianchen menembus bahu Peng Dong. Dengan itu, Peng Dong tidak ragu untuk menyerah. Terlebih lagi, dia bisa mengetahui pedang yang awalnya menuju glabelanya berubah arah pada saat-saat terakhir. Terima kasih telah berbelas kasih, kata Peng Dong dengan anggun meskipun dia dikalahkan. Lagi pula, Ouyang Jianchen juga cukup ramah untuk menggunakan artefak surgawi yang biasa-biasa saja meskipun Ouyang Jianchen memiliki artefak surgawi yang menonjol. Karena ayahnya hanya seorang kultivator tanpa sekte, dia hanya memiliki artefak divin yang biasa-biasa saja dan tidak punya waktu untuk meminjam artefak divin yang menonjol dengan pemberitahuan sesingkat itu. Saat Peng Dong meninggalkan arena pertempuran, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan penuh arti sebelum dia menggelengkan kepalanya. Maksudnya apa? Tak lama kemudian, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia menyadari arti di balik tatapan Peng Dong. Peng Dong membandingkannya dengan Ouyang Jianchen. Hou Qingning, yang berdiri di samping Duan Lingtian, juga mengerti maksud Peng Dong. Dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, peringkatnya berubah. Ouyang Jianchen naik ke posisi pertama sementara yang lain turun peringkat. Dengan ini, Duan Lingtian yang awalnya berada di peringkat 6, kini berada di peringkat ke-7. Bab 3809, munculnya doppelganger dari hukum luar angkasa. Setelah pertandingan sukses Ouyang Jianchen, orang yang turun dari peringkat 14 ke peringkat 15 naik berikutnya. Dia adalah murid dari kekuatan kelas raja jadi dia pikir yang terbaik baginya untuk menantang mereka yang berada di peringkat ketiga dan di bawahnya. Matanya menyapu para peserta sebelum dia mengistirahatkan matanya pada Deng Jianyi, yang tidak hanya berada di peringkat di belakang Duan Lingtian tetapi juga duduk di kursi pertama di belakang barisan tempat Duan Lingtian duduk. Deng Jianyi jelas dipanggil karena lawannya yakin bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, Deng Jianyi juga berasal dari kekuatan kelas raja. Dia adalah keajaiban dalam kekuatannya. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan semua lawannya dengan sedikit lebih dari 30 gerakan. Deng Jianyi berhasil menarik perhatian banyak orang karena penampilannya yang sebelumnya tidak buruk. Dia cukup kuat untuk berada di tingkat kedua. Kerumunan telah membagi 15 peserta teratas menjadi 3 tingkatan. Mereka yang berada di tingkat pertama adalah Duan Lingtian, Lady Seven, Du Pojun, Hua Tiandu, Ji Wuchang, dan Ouyang Jianchen. Mereka yang berada di tingkat kedua adalah Peng Dong, Qin Yuan Zheng, Situ Cheng, Murong Luo Feng, dan Deng Yijian. 4 peserta terlemah yang tersisa, termasuk orang yang kalah dari Deng Yijian, secara alami berada di tingkat ketiga. Saya merasa Deng Yijian menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Karena dia menyembunyikan kekuatannya, tidak banyak orang yang menantangnya. Berdasarkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia pasti sebanding dengan yang ada di tingkat kedua. Petik 2. Siapa yang tahu jika dia masih menyembunyikan kekuatannya? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, giliran Nona 7. Lady Seven dari 10.000 Flowers Valley adalah salah satu dari 2 wanita yang berhasil menempati peringkat 15 besar. Tidak hanya itu, dia jauh lebih kuat daripada pembudidaya wanita lainnya. Dari awal hingga sekarang, dia berhasil mengalahkan semua lawannya dengan mudah.
Siapa yang akan dia tantang? Duan Lingtian juga ingin tahu siapa yang akan ditantang Lady Seven. Mungkin, dia akan menantang Ouyang Jianchen yang menduduki peringkat pertama. Pikiran ini baru saja muncul di benak Duan Lingtian saat Lady Seven mengalihkan pandangannya kepadanya dan berkata, saya ingin menantang Duan Lingtian. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, terkejut dengan pilihan Lady Seven. Apa yang sedang terjadi? Sebelum kontes besar naga laten dimulai, Nona 7 mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Dia telah mengabaikan semua orang sampai sekarang. Apakah Duan Lingtian menolaknya sehingga dia menantangnya sekarang karena kebencian dan kemarahan? Saya kira tidak demikian. Meskipun Duan Lingtian tampan, dia tidak begitu tampan sehingga dia akan membuat seseorang seperti Lady Seven kehilangan rasionalitasnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu dengan pasti. Saya telah bertemu banyak pria tampan, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki sikap Duan Lingtian yang luar biasa. Duan Lingtian merasa agak tersanjung ketika dia mendengar percakapan yang terjadi di belakangnya. Ketika dia bertemu dengan tatapan Lady Seven, dia tahu penampilannya tidak ada hubungannya dengan pilihan Lady Seven untuk menantangnya. Dia secara alami tidak akan mundur, lagi pula tujuannya adalah untuk menduduki peringkat pertama dalam kontes besar naga laten. Ding Yan, yang juga mendengar percakapan itu, bertanya kepada Hou Qingning, Nona 7 berinisiatif untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Hou Qingning mengangguk ketika dia melihat Duan Lingtian dan berkata, dia ingin bertemu dengan Penatua Sui Haichuan jadi dia berbicara dengan Duan Lingtian. Namun, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Penatua Sui. Saya merasa alasan dia memilih untuk menantang Duan Lingtian ada hubungannya dengan Sui Haichuan dan Duan Lingtian berkenalan. Tak perlu dikatakan, pertandingan Duan Lingtian dan Lady Seven menarik perhatian penonton. Pada saat ini, Ling Huan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, Lingtian, ingat bahwa hadiah untuk tempat pertama berbeda dari yang lain. Jangan merusak kesempatan Anda karena kecantikan. Wanita adalah makhluk paling menakutkan di dunia. Jangan tertipu oleh penampilannya. Duan Lingtian memandang Ling Huan dengan penuh arti saat dia berkata, Ling Huan, kamu harus memberitahuku tentang apa yang terjadi di masa lalu ketika kamu punya waktu. Ling Huan mengalihkan pandangannya dan berkata, tampak bersalah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin pria cerdas sepertiku menderita karena seorang wanita? Duan Lingtian hanya tertawa kecil sebagai tanggapan. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk melanjutkan percakapan ini dengan Ling Huan. Pada saat ini, Nona 7, yang berdiri di seberang Duan Lingtian, meledak dengan energi surgawi. Kerumunan mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Menurutmu siapa yang akan menang? Berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan sejauh ini, sepertinya Lady Seven sedikit lebih lemah dari Duan Lingtian. Secara alami, kita tidak tahu apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya. Namun, jika tidak, maka dia bukan tandingan Duan Lingtian. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, ada kemungkinan pertandingan akan berakhir seri. Di ring pertempuran, Lady Seven menatap Duan Lingtian. Pada saat yang sama, tanaman merambat berduri keluar dari tubuhnya menuju Duan Lingtian. Jelas, dia memahami hukum kayu. Selama pertandingan sebelumnya, dia menggunakan hukum kayu kecuali lawannya benar-benar kuat. Astaga, 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 astaga. Tanaman merambat berduri itu seperti ular raksasa yang memamerkan taringnya saat mereka menembak dengan ganas ke arah Duan Lingtian. Kabut berdarah samar, yang tidak ada di pertandingan Lady Seven sebelumnya, menempel di sekitar tanaman merambat. Dengan ini, kerumunan mengkonfirmasi bahwa Lady Seven telah menyembunyikan kekuatannya. Sementara itu, Duan Lingtian menghela nafas dalam hati setelah melihat ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan lebih banyak kekuatanku. Pada saat yang sama, hukum doppelganger ruang angkasa Duan Lingtian muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Duan Lingtian dan doppelgangernya dengan mudah menghancurkan serangan Lady Seven. Sebelum dia sadar kembali, dia, bersama dengan doppelgangernya, berteleportasi dan muncul di depan dan belakangnya. Setelah itu, badai spasial muncul saat pedang di tangannya bersinar terang. Bang! Tanaman merambat Lady Seven meledak segera saat dia terbang, menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, energi Duan Lingtian dan doppelgangernya menyatu. Dia cepat, Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil tersenyum sebelum dia mengejarnya. Kerumunan itu gempar. Rumor itu benar. Hukum doppelganger ruang membuktikan bahwa Duan Lingtian benar-benar bukan dari tanah energi yang mendalam atau alam dewa manapun dalam hal ini. Petik 2. Betul sekali.
Jika dia keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti kita, dia tidak akan bisa membentuk doppelganger. Jadi itu doppelganger. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Beberapa orang yang hadir telah mendengar desas-desus tentang Duan Lingtian yang berasal dari alam Devata, dan hari ini, mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa desas-desus itu benar. Ketika kebanyakan dari mereka mendengar desas-desus, mereka skeptis. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dari alam Devata menjadi raja para dewa sebelum berusia 3000 tahun? Mereka yang berasal dari alam Devata akan dianggap sangat berbakat jika mereka bahkan bisa menjadi raja dewa pada usia 10.000 tahun. Untuk alasan ini, banyak orang tidak terlalu menghargai rumor tersebut dan terkejut ketika dikonfirmasi bahwa Duan Lingtian bukan penduduk asli alam dewa. Betapa menakutkan. Kekuatan doppelgangernya sebanding dengan miliknya. Terlepas dari kurangnya artefak divin yang menonjol, sulit untuk membedakan dia dan doppelgangernya. Dengan artefak surgawi yang menonjol, doppelganger akan sekuat Duan Lingtian. Sementara orang banyak sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian menang dalam pertempuran. Dengan hanya 3 gerakan, Lady 7 telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan dengan gerakan kelima dari Duan Lingtian, dia benar-benar dikalahkan. Aku tersesat. Lady Seven tampaknya tidak putus asa setelah kalah dari Duan Lingtian. Tatapannya ditentukan saat dia menatapnya dan berkata, setelah bergabung dengan Sekte Naga Terbang, tujuan pertamaku adalah mengalahkanmu. Saya akan dengan senang hati menerima tantangan Anda, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dalam hati, dia agak terkesan dengan kekuatannya. Dia sekuat Du Pojun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, sudut bibir Hua Tiandu melengkung membentuk senyuman saat dia bergumam, doppelganger hukum ruang angkasa. Sangat menarik. Bab 3810, pertandingan yang memutuskan. Sebelumnya, doppelganger Duan Lingtian dari hukum ruang angkasa muncul dan bergabung dengannya dalam serangannya, membuat pertempuran menjadi pertempuran 2 lawan 1. Wajar jika Lady Seven, yang sangat kuat, kalah darinya. Pada saat ini, selain Hua Tiandu dan Nona 7, yang baru saja dikalahkan, ekspresi Du Pojun dan yang lainnya berubah suram. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Duan Lingtian, ekspresi Du Pojun gelap. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Duan Lingtian, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertarung dengan hasil imbang. Namun, setelah menyaksikan pertandingan Duan Lingtian dan Lady Seven, dia pikir dia mungkin akan dikalahkan jika dia harus menghadapi Duan Lingtian. Di sisi lain, ekspresi Du Qianjun tampak agak menyeramkan saat dia mengutuk dalam hati, sialan. Bagaimana dia bisa memiliki trik seperti itu? Dia hanya seorang kultivator rendahan dari alam Devata. Du Qianjun terbakar rasa iri. Dia berharap dia bisa merampok kemampuan Duan Lingtian dari Duan Lingtian. Pada saat yang sama, beberapa dewa-dewa dari berbagai kekuatan memandang Duan Lingtian dengan tatapan kompleks. Salah satu dari mereka berkata dengan emosional sambil menghela nafas, sepertinya dia akan menempati peringkat pertama. Meskipun ada banyak peserta yang luar biasa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian saat ini. Selain itu, ini bukan batas kekuatannya. Jika doppelgangernya telah menggunakan artefak divin yang menonjol juga, dia akan menjadi lebih kuat. Lagi pula, tidak ada yang meragukan bahwa seseorang seperti Duan Lingtian akan memiliki masalah dalam meminjam artefak surgawi terkemuka lainnya. Ada 3 tetua tertinggi dari klan Linghu yang hadir hari ini. Masing-masing dari mereka pasti memiliki setidaknya 1 artefak surgawi yang menonjol bersama mereka. Tidak lama setelah kekalahan Nona 7, Lan Yusan berkata, lanjutkan. 2 lawan, yang telah diklasifikasikan kerumunan berada di tingkat ketiga, bertarung. Duo ini bertukar sekitar 100 gerakan sebelum pertandingan berakhir seri. Bahkan setelah beberapa putaran, peringkatnya tidak berubah. Ouyang Jiachen masih di tempat pertama setelah menjatuhkan Peng Dong dari titik penalti. Saat pertandingan berakhir, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Giliran Du Pojun. Menurutmu siapa yang akan dia tantang? Du Pojun, yang berada di peringkat 11, perlahan menyapukan pandangannya ke seluruh peserta sebelum dengan tegas menantang seorang peserta yang dianggap berada di tingkat ketiga. Dengan itu, dia dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan dan mengambil alih peringkat lawannya di tempat ke-9. Dia tetap tenang dan tidak terburu-buru untuk naik ke atas. Setelah itu, giliran Situ Cheng. Situ Cheng berasal dari kekuatan kelas penguasa klan Situ. Dia melintas ke ring pertempuran dan menantang Deng Jianyi.
Dia hanya membutuhkan 50 gerakan untuk mengalahkan Deng Jianyi. Setelah beberapa pertandingan lagi, akhirnya giliran Duan Lingtian lagi. Pada saat ini, dia berada di peringkat ke-8. Duan Lingtian menarik perhatian semua orang begitu dia memasuki arena pertempuran. Setelah itu, kerumunan mengalihkan pandangan mereka hampir bersamaan ke Ouyang Jianchen, yang menduduki peringkat pertama. Mereka yakin Duan Lingtian akan menantang Ouyang Jianchen. Kerumunan itu terbukti benar ketika Duan Lingtian memanggil Ouyang Jianchen. Ouyang Jianchen tidak membuang waktu dan segera muncul di ring pertempuran. Dia tampak seperti pendekar pedang muda yang elegan saat dia berdiri di ring pertempuran. Namun, tidak seperti pertandingan sebelumnya, dia jelas tidak setenang itu. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Aku tidak berpikir aku tandinganmu, tapi aku ingin melihat seberapa lebar jarak antara kekuatan kita." Kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian selama pertandingan sebelumnya sudah cukup untuk meyakinkan Ouyang Jianchen yang sombong. Duan Lingtian tidak mengecewakan Ouyang Jianchen dan mengalahkan yang terakhir dengan 3 gerakan. Mirip dengan pertandingan sebelumnya, dia tidak melengkapi hukum doppelganger ruang angkasanya dengan senjata, yang berarti dia masih menahan kekuatannya. Duan Lingtian menang lagi. Dengan perkembangannya, aku punya firasat dia mungkin benar-benar berakhir di peringkat pertama. Kerumunan agak yakin tentang Duan Lingtian. Bahkan Lan Yusan, penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang, memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Dia sudah bisa melihat Duan Lingtian melampaui keajaiban dalam sejarah Sekte Naga Terbang. Lagi pula, dia yakin saat ini tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion yang memiliki kekuatan Duan Lingtian sebelum mencapai usia 3000 tahun. Mungkin, hanya ada beberapa orang dengan bakat seperti itu dalam sejarah Eastern Ridge Mansion. Karena kekuatan Duan Lingtian, tidak ada yang menantangnya untuk saat ini. Bahkan Ji Wuchang dan Hua Tiandu tidak menantang Duan Lingtian. Lagi pula, tidak menguntungkan bagi mereka untuk menantang Duan Lingtian begitu cepat. Jika mereka terluka parah, kinerja mereka akan terpengaruh selama pertandingan mendatang. Dengan ini, Duan Lingtian seperti penonton saat dia menonton pertandingan dengan Ding Yan dan Hou Qingning. Saat ketiganya menonton pertandingan, Hou Qingning akan berbicara dengan Duan Lingtian sesekali. Duan Lingtian, Ji Wuchang cukup kuat. Dia tidak berjuang ketika berhadapan dengan Lady Seven. Duan Lingtian, sepertinya Du Pojun akan kalah. Saya tidak berpikir dia cocok untuk Hua Tiandu. Murong Luo Feng dari klan Murong kita seharusnya bisa berada di peringkat terbawah dari 10 tempat teratas, kan? Peringkat, kecuali tempat pertama, terus berubah seiring berjalannya pertandingan. Selama waktu ini, Hua Tiandu benar-benar menonjol. Dia tidak hanya mengalahkan Du Pojun, tetapi dia juga mengalahkan Lady Seven, Ji Wuchang, dan Ouyang Jianchen. Ouyang Jianchen mungkin kalah dari Hua Tiandu, tapi dia berhasil mengalahkan Lady Seven dan Ji Wuchang. Kali ini, peringkat 10 besar peserta adalah sebagai berikut. Pertama, Duan Lingtian. Kedua, Hua Tiandu. Ketiga, Ouyang Jianchen. Keempat, Nona 7. Kelima, Ji Wuchang. Keenam, Du Pojun. Ketujuh, Peng Dong. Kedelapan, Situ Cheng. Kesembilan, Qin Yuan Zheng. Kesepuluh, Murong Luo Feng. Deng Jianyi, yang berada di peringkat 11, dan peserta lain setelahnya telah menantang hampir semua orang, kecuali Duan Lingtian, dan dikalahkan. Dengan ini, satu-satunya cara bagi mereka untuk kembali ke 10 tempat teratas adalah dengan menantang Duan Lingtian. Secara alami, mereka tidak memiliki delusi tentang mengalahkan Duan Lingtian dan dengan bijak menyerah. Kerumunan terlibat dalam diskusi panas. Pada saat ini, banyak dari mereka yang menyadari bahwa Hua Tiandu tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sama sekali bahkan ketika dia melawan Ouyang Jianchen, Lady Seven, dan Ji Wuchang. Sepertinya hanya Hua Tiandu yang mampu menghadapi Duan Lingtian. Kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini tidak kalah dengan Duan Lingtian. Betul sekali. Hua Tiandu masih belum menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan Duan Lingtian masih belum melengkapi kembarannya dengan artefak suci yang menonjol. Sementara orang banyak sibuk mendiskusikan Duan Lingtian dan Hua Tiandu, Lan Yusan bertanya, Ji Wuchang, Du Pojun, apakah ada di antara kalian yang ingin menantang Duan Lingtian? Duo itu segera menggelengkan kepala. Ji Wuchang tidak akrab dengan Duan Lingtian dan tidak memiliki permusuhan dengan yang terakhir. Dia menyadari kekuatannya dan tidak terlalu memikirkan untuk menyerah dalam menantang Duan Lingtian. Sebaliknya, ekspresi Du Pojun agak tidak enak dilihat saat dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menantang Duan Lingtian.
Bagaimanapun, 10.000 sekte iblis memiliki dendam terhadap Duan Lingtian. Dia merasa bahwa dia seharusnya menantang Duan Lingtian, tetapi dia juga khawatir Duan Lingtian akan melukainya dengan serius karena dendam. Du Pojun tahu bahwa jika dia terluka parah, mereka yang berperingkat di belakangnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menantangnya demi kesempatan untuk naik peringkat lebih tinggi. Secara keseluruhan, tidak hanya tidak ada manfaat untuk menantang Duan Lingtian, tetapi dia bahkan mungkin menderita kerugian besar. Sementara itu, setelah menerima balasan Du Pojun dan Ji Wuchang, Lan Yusan berkata, karena itu masalahnya, pertandingan penentuan untuk tempat pertama adalah antara Duan Lingtian dan Hua Tiandu. Setelah jeda singkat, Lan Yusan bertanya, jika ada yang keberatan, silakan bicara sekarang. Tidak ada yang keberatan. Kekuatan Duan Lingtian dan Hua Tiandu terbukti. Sangat baik. Sebelum memutuskan tempat pertama, kami akan mengkonfirmasi peringkat lainnya terlebih dahulu, kata Lan Yusan. Dengan ini, beberapa peserta lagi mengeluarkan tantangan untuk mencoba dan naik peringkat. Sayangnya, mereka semua dikalahkan tanpa kecuali. Oleh karena itu, tidak ada perubahan peringkat. Tempat ketiga hingga ke-15 semuanya diselesaikan saat ini. Akhirnya, Lan Yusan berkata, pertempuran antara Duan Lingtian dan Hua Tiandu akan menjadi pertandingan terakhir dari Latin Dragon Grand Contest. Kami akan mengkonfirmasi peringkat setelah pertandingan dan mengakhiri kontes. Ekspresi yang sedikit rumit terlihat di wajah Lan Yusan saat dia berbicara. Selama kontes besar naga Laten sebelumnya, pertarungan untuk beberapa peringkat teratas selalu sangat sengit. Namun, kali ini, kekuatan Duan Lingtian dan Hua Tiandu dengan mudah menghancurkan peserta lain.